Ini yang biru ini nih. Itu mengatasnamakan Kristen nggak? Oh iya, nggak gini Bu, dengar Bu. Orang Kristen bilang kalau ada agama di mana penganut agamanya jahat, maka agamanya jahat, Bu. Seperti itu kan saya bilang kata orang Kristen, Bu. Kalau saya nggak sepakat cara begitu, Bu. Kalau saya sepakat, kalau kita mau melihat agama itu jahat atau tidaknya, boleh dari perilaku, tapi yang mayoritasnya. Kalau mayoritasnya baik, ya bisa jadi agamanya baik. Saya tidak sepakat mengeneralisir, itu bukan gaya saya, Bu. Saya belajar psikologi, saya belajar sosial. Ya begini, Bunda Nah, Rifa. ya. Jadi rumusnya yang terbanyak yang membumbun itulah yang paling jahat. Nah, itu bukan kata saya. Nah, sekarang saya ajak Ibu berpikir nih. Ibu Begitu. sepakat nggak? Bentar, Ibu sepakat nggak bahwa orang yang menghalang-halang atau kejadian di Padang kemarin itu sama yang di Bandung itu, yang jahatnya orang Islamnya atau agamanya menurut Ibu? Oknumnya. Ah, berarti Tapi- Ibu sepakat dengan tapi saya. Bentar rata-rata dulu. di Sebentar Muslim. dulu. Nah, Bu, kalau Ibu bilang rata-rata di Muslim, ini saya, Bu, yang pakai data universal, Bu, seluruh dunia, Bu. Yang menjajah itu kebanyakan negara Kristen. Yang melakukan asimilasi paksa, memaksa orang lain untuk ikut agamanya itu Kristen. Oke, saya Langsung sebutkan. bilang lah mana menjajah. Oh, Langsung bilang penjajahan dong. yang datang ke Indonesia itu Belanda, Bu, bahkan membawa Zending Bukan, sebagai misi. Belanda bukan Kristen. Oh, Belanda agamanya apa, Bu? Kejawen. Bukan Kristen, belum tentu. Iya, Belanda agamanya apa? Ya Ibu tahu apa agamanya? Oke, Bu, saya Pasti- kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam usaha dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa, Bang Ardiansah, Bang Iqbal, Bang Teoku, dan apalagi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mereka, alkohol mereka, narkoboy mereka. Tapi kenapa kalian malah mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian? Itu yang saya tanya. Kenapa sih Kristen dikatakan agama kasih? Alasannya apa sih? Mungkin itu dulu Pak ya. Panjang banget Pak. Ini belum ada apa-apanya Pak. Belum data yang saya keluarkan Pak. Lanjut. Ya, boleh tanya. Harusnya Tanya, ini sebentar. Ini nggak jadi diskusi kalau Bapak gitu. Yang betul itu begini. Unirifa menjelaskan apa, saya menjelaskan apa, itu ditanggapi dulu. Jangan tiba-tiba boleh tanya. Ini Bapak ini orang dewasa loh, Pak. Bukan begini ya Bang, gini. Ini indikasi bahwasanya Bapak dengerin. Ini mengindikasikan bahwasanya Bapak itu tidak mau mendengarkan kami.
Bukan. Kalau memang bukan, pertanyaan saya begini, Bapak dengerin kami nggak tadi? Tadi dengar. Santai. Kalau Bapak mendengarkan kami, apa poin yang disampaikan saya? Apa poin yang disampaikan Uni Rifa? Apa? Jadi begini. Enggak, bukan. Saya tanya apa poinnya? Bukan jadi begini. Iya, poinnya nggak apa? mungkin dijawab. Poinnya apa? Iya, sebentar dulu. Ya, silakan. Tadi dijelaskan Fair juga. Kita ini Ibu Rifa tadi itu menjelaskan sejarahnya, aku tidak paham dan aku tidak pernah mendata sampai ke situ. Kayaknya itu mengarang itu ngarangnya Ibu Rifa. Tidak pernah ada di situ, aku pernah baca itu. Nah, baik, begini Pak, kalau memang itu mengarang, tolong sebutkan narasi yang mana yang pas mengarangnya. Jangan bilang semua, jangan bilang semua. Kalau semua itu nggak fair. Kenapa nggak fair? Karena Anda kesimpulannya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Uni Rifa dan saya. Anda nggak ngerti. Nah, sekarang tolong sebutkan kepada saya dan kepada Uni Rifa yang mana bagian kalimat yang mana yang harang. Silakan. Narasi yang mana yang harang? Buktikan. Sabar sebentar, aku cas HP dulu. Ini baterai sisa 3% nih. Ya, silakan cas HP, silakan. Sebentar ya. Silakan cas HP. Sebentar. Ya, saya ini merasa nggak nyaman kalau misal Uni Rifa udah ngomong panjang lebar gitu kan, terus kemudian kabur kalau itu bukan cas HP. Dasar kabur kalau itu bukan cas HP. Uni Rifa ngomong panjang lebar, tinggal tanya aja Uni Rifa tadi yang kata Uni Rifa yang bagian ini ada nggak datanya, yang bagian ini ada nggak datanya, yang bagian ini ada nggak datanya. Itu namanya diskusi mendengarkan. Itu mendengarkan namanya. Saya paling nggak sepakat sama orang yang ketika sudah dijelaskan dia terus setelah itu oke, aku boleh tanya selanjutnya nggak? Lu itu namanya nggak nanggepin gitu loh. Itu namanya nggak nanggepin, nggak ngereken, itu namanya sakarpe dhewe iku. Wes keluar jauh nih. Salah. Ditanggepin dulu gitu loh. Itu namanya menghargai lawan diskusi. Itu loh. Lanjut Uni Rifa. Nah, kami umat Islam ini ada perintah. Perintahnya adalah orang yang tahu boleh bersuara, boleh bicara, tapi orang yang nggak tahu nggak boleh so tahu. Jadi tanggung jawabnya Iqbal sebagai pemilik Komal ini nggak main-main. Apa itu? Nanti dia dibangkitkan di hadapan Allah. Kenapa kau izinkan orang yang tidak pernah belajar banyak bicara? Jadi kami nggak boleh. Di sini nih kalau ngomong nih bukan karena belajar loh. Aku nih belajar loh. Aku nih baca jurnal loh. Aku baca literatur loh. Jadi apa yang saya sampaikan itu kalian bisa cross check. Kalau mau membantah semua narasi saya, bawa antitesisnya. Rifa bodoh karena dia bohong. Apa bukti kebohongannya? Tunjukin. Membedakan mana benar mana salah aja kalian nggak ngerti kok, mau nyalahin saya kalian. Gitu ya. Jadi tolong yang Kristen awam bertanya saja. Mumpung ada kami nih, mumpung kami masih hidup nih, ya. Kalau kalian misalkannya merasa punya ilmu, ayo kita diskusi dua arah, ya. Seperti itu. Karena kami ini bertanggung jawab nanti. Ini bukan cuma sekedar di dunia aja kami begini nih. Nanti Bang Ardiansa, saya akan dibangkitkan. Apa yang kau sampaikan itu dari mana kau dapat? Jadi kalian pikir kami ini ngomong begini nih nggak ada pertanggungjawabannya? Emang kayak kalian seenak udelnya. Jadi tolong ya, kalau kita diskusi itu dengarkan kami ngomong, tanggapi yang kami omongkan, biar jalan diskusi kita. Begitu loh. Kan? Betul. Nah, satu kata dari saya ya, teman-teman Kristen di bawah, ngerti ya, Cuk. Gitu loh, Cuk. Ya, lanjut, silakan. Uni, Ini lanjut, Kakak Uni. Anjani nih, Kakak Anjani. Kakak Anjani ki agamanya opo? Kejawen, kepercayaan, Islam. Halo. Kakak Anjani. Halo Mbak Anjani, selamat malam.
Mbak Anjani, selamat malam. Wah, Anjani pacarnya Raul ini. Syukron Lam, makasih Lam. Ah, ini ada Kristus yang apa ini? Yang tersakiti, hah? Kristus yang tersakiti, halo. Kristus yang terbaik. Loh, salah fitnah ini fitnah nih Riva. Kristus yang tersakiti. Loh, salah kok. Kristus yang Gimana sih? teraniaya. Ya, fitnah ini Uni Riva ini. Halo Kristus yang tersakiti. Aduh. Halo. Wah, jadi berhala di sini. Termuter dia masih. Oh, masih muter ya? Siap. Wah, Ini lagi agama Sukawangi ini nih yang agama agama ini internasional. tadi tuh. Internasional dia. Pancasila ini dia, Pancasila. ngobrol sama Bang Ardi ini, nah tapi ini cocok ngobrol sama Bang Ardi. Silakan Bang Ardi. Dia Iya, Bang Ardiansa cocok nih. Apa ini? Silakan aja. Agama universal. Halo Sukawangi. Halo, assalamualaikum. Muslim. Nah, Assalamualaikum dia. Muslim nggak? Universal. Hah? Mau tanya aja kayak ini Nggak. tadi. Muslim nggak? Bebas Bang. Bebas. Nah, kok assalamualaikum? Lah kan abangnya Muslim. Saya ini kalau misalnya ke orang Kristen bilangnya Salom, ya kan? Kalau ke orang Sunda leluhurnya bilangnya Sampurasun. Kayak gitu loh. Ya terus. Abang kan Muslim. Ya kenapa Anda Assalamualaikum ngucap lah. salam? Kenapa Anda ngucap salam? Anda Islam bukan sih? Saya nggak pakai agama Bang. Apa? Anda percaya Tuhan? Ada lah. Kalau nggak ada Tuhan saya nggak hidup. Nah, Anda percaya Tuhan? Anda percaya nggak Tuhan mengajarkan sesuatu? Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kasih sayang. Tahu dari mana? Budi pekerti yang luhur itu kan ajarannya. Tahu dari mana? Dari orang tua lah. Orang tua Anda tahu dari mana? Dari leluhurnya. Leluhur Anda tahu dari mana? Ya nggak tahu lah, orang saya nggak nyaksiin kok. Anda kok tahu bahwasanya Tuhan itu mengajarkan budi luhur? Anda kok tahu gitu loh? Ya kan Islam juga kayak gitu Bang. Tuh, itu Ya kan? Islam. Anda kan bukan Islam. Loh, Tuhan itu kan satu. Kata siapa? Allah ada berapa? Enggak, kata siapa? Kata saya. Oh, maksudnya ngarang sendiri. Ya kata saya. Oh, ngarang. Kalau menurut orang Kristen Tuhan itu 3. Kalau menurut orang Islam Tuhan itu 1. Lah Anda Islam atau Kristen? Saya udah dibilang saya emang nggak bawa agama. Ya kalau nggak bawa agama Anda tahu dari mana kalau Tuhan itu 1? Dari saya lah. Keyakinan. Ya keyakinan Anda itu dari mana asal sumbernya? Dari iman. Iman Anda itu dasar berimannya apa? Dari hati. Mak, mutol kali ini orang. Ya dari kolbu lah. Dari Udah Bang, jangan kemana-mana, saya mau nanya aja, mau nanya. Ya udahlah, Nanya, silakan nanya apa? Tadi kan saya nanya Bang Teguh, kalau Nabi Adam itu tidak terdeteksi bahasanya membawa bahasa apa? Kata siapa? Abang Teguh. Oh ya, terus? Abang udah tahu apa Nabi Adam pakai bahasa apa? Bahasa Arab kah, bahasa Sunda kah? Nah, terus kenapa? Ya maksudnya kalau misalkan gini kan, nah contoh misalnya kalau Nabi Adam membawa bahasa Arab, oke, terus dari turun menurun berpecahnya dari bahasa apa misalnya nih? Nah, Nabi Adam bawa bahasa Arab, terus punya anak. Nah itu perpecahan dari bahasa Yunani misalkan nih. Nah dan dari bahasa Yunani pecah-pecah lagi dari bahasa Sunda. Nah itu dari tahun-tahun berapa itu Bang perpecahan bahasa itu? Jadi misalnya awal permulaan perpecahan bahasa Sunda di tahun sekian sejarahnya. Nggak pentingnya apa sih? Pentingnya apa? Lah saya kan pakai sekarang bahasa Sunda Bang. Jadi Iya, saya pengen tahu. pertanyaan saya pentingnya apa gitu loh? Penting lah, saya biar tahu leluhur saya siapa gitu yang memang Berarti membawa bahasanya. yang Anda tanya itu
leluhur saya siapa atau tahun berapa yang Anda tanya? Ya itu. Jadi leluhur Nah, iya, yang mana? Sunda, leluhur Sunda lah. Jadi leluhur Sunda Saya yang bukan orang Sunda kok. kok deh, kayak gini abang orang Jawa. Iya. Nah, leluhur orang Jawa memakai bahasa orang Jawa tuh dari tahun berapa itu? Ya nggak tahu lah saya gimana sih. Nah, ya. Ada faktanya ada kan, saya Sunda, abang Jawa, ada China, itu faktanya ada kan Iya, sekarang terus? kan. Nah, Terus pentingnya sejarahnya apa gitu loh? Gini Sukawangi, kami nggak tahu. Kau tahu nggak? ya nggak tahu makanya nanya. Ya kami kau nanya sama orang yang nggak tahu juga. Nah, berarti belum ketemu lah ya. Kan saya Cari tuh aja. nanya. Atau begini. Anda kan nggak punya agama ya kan? Betul nggak? Hmm. Nah, ini kita kan bahas agama sekarang. Kenapa Anda nggak beragama? Kenapa? Alasannya apa? Emang harus beragama, Bang? Enggak, saya tanya. Jangan tanya balik dong. Saya tanya kepada Anda. Apa alasan Anda tidak beragama? Apa? Apa alasannya air tidak beragama? Anda sama air sama rupanya. Nggak ada alasan. Loh, gimana nih orang? Anda tuh manusia bukan air. Ya kan alam aja nggak beragama, Bang. Loh, Jadi saya Anda itu alam atau manusia? ya biar saya selaras dengan alam gitu aja dah. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya Anda manusia atau alam? Manusia lah, manusia Anda yang mau- akan Anda kembali. Dia aja sama nggak kayak sopan. hewan Bang Ardiansah. Bang Ardiansah dia sama kayak hewan, kayak alam. Iya, Hewan pantesan. pakai baju, Sama hewan kayak nidurin hewan. mamanya, hewan nidurin bapaknya boleh. Jadi kalau ada dogi lagi skidi papa Jadi depan kami nggak apa-apa. jadi boleh, gini, ya. Bang. Nggak ada aturan. Pentingnya beragama itu apa, Bang? Kan yang Pentingnya penting- pentingnya gini, beragama. Bang. Ya gini dulu, Bang. Kan yang penting gini. Yang penting gini, manusia itu yang penting berkasih sayang Itu sesamanya. kata siapa? Itu kata siapa itu? Kata siapa? Kata saya. Maksudnya ngarang sendiri. Ya, Oh, kalau ngarang sendiri jangan dibawa ke umum. Gak bisa. ya kan. Yang Nggak bisa. saya, yang Loh, iya, gini, nggak Bang. bisa. Ardiansah salah, Bang Ardiansah salah, Bang Ardiansah. Dia ini yang penting berkasih sayang. Jadi kalau dia kasih sama mamanya tidur bareng, tidur nggak apa-apa. Yang penting Oh, iya suka juga nggak ya. suka. Loh, beda. Itu kan dilarang, nggak boleh. Siapa yang larang? Lanjut. Siapa Bang yang Ardiansah. larang? Saya Aturan dari mana? dari orang tua. Duh, orang tua Anda dapat aturan dari mana? Yang nggak tahu orang saya saksinya sama orang tua. Kan saya tidak Kata siapa? bersaksi. Apakah Anda anaknya orang tua? Iyalah, kan saya saksinya. Kata siapa? Ya saya hanya menyaksikannya. Pas waktu kamu dibuat sama orang tuamu siapa saksinya? Plus. Jiwa saya. Ngeles. Iyalah jiwa saya lah. Di mana jiwamu? Di dalam hati saya lah. Loh, kamu kan Kolbu. belum lahir. Kamu kan belum lahir waktu itu. Belum ada, masih dibuat kamu sama orang tuamu. Ya jiwa saya kan ada. Di mana posisinya? Di alam jiwa lah. Iya, di mana? Ya di alam jiwa. Sebelah mana? Yang nggak tahu lah. Apapun yang kau ngomong aja nggak pantas. Kau ngomong aja sambil makan sambil kecap-kecap, nggak pantas kau itu. Apa sih? Diajak ngobrol. Aku aja minum aja kadang tak sembunyiin gini biar nggak glek gitu kok. Host naikin saya Backman Kasarung. Islam atau Kristen Backman? Islam apa Kristen saudara? Kalau Islam gak usah dulu, tahan. Kalau Kristen gak apa-apa nih. Biar jalan diskusi kita pada malam hari ini ya. Ya Pak Adrian Runtik, syukron Bang lah. Syukron lah, makasih. Karyana 2, selamat malam. Malam. Ya, Oh, Islam cewek Bang. ini. Ini Unirival nggak tahan saya kalau sama cewek. Unirival nggak tahan saya. Serius. Anda Tidak, Kristen tidak, apa oke. Islam Karyana? Nggak tahan kalau. Saya Hari bukan ini- Karyana nih. Nih Bu Karyana nih orang Kristen ya Bu ya? Kristen Bunda. Ya. Oke, Cuman saya bentar, saya kasih maksimal waktu 15 menit untuk kita dialog sebelum saya tidur ya. Nanti saya digantikan sama yang lain. Ya, silakan nanti teman-teman jangan lupa terus dipantau akunnya Kata Bible. Insya Allah kita akan mengadakan diskusi. Ada Pak dosen, ada Bang Teku. Bu Karyana, silakan 15 menit maksimal sama saya diskusi. Ya Bunda, saya tadi di komalnya Pak Inspirasi
Terus Iya. kok nggak ada. Semalam tadi pagi kan kita janji Kangen mau ya bicara. sama aku ya. Yuk, ayo kita ngobrol yuk. Apa yang mau ditanyakan kepada saya, Iya. Ibu Karyana? Ibu Karyana bisa Sebenarnya- on cam nggak? Ya itu dia. Ini kan ada dua. Kebetulan saya klik yang ini. Harusnya yang satu lagi. Oh, yaudah Boleh saya nggak apa-apa. masuk yang- Naik. Yaudah, biar Boleh ganti akun dulu. Ganti akun Ganti aja akun Bu dulu. ya, biar Bentar, on cam biar enak. Wah, Bu Karyana ini keren Saya guys. Dia bisa buka cam. Sebenarnya saya udah Dia dari tadi nyari saya. Oke, dia turun tahu. aja dulu Bu. Turun aja dulu Bu. Nanti naik lagi Bu. turun aja dulu ya. Masuk yang Ya nggak lain apa-apa. ya. Ya ganti Ya, akun Bunda yang lain baru Karyana. masuk ke sini lagi ya. Pakai akun yang bisa on cam. Jadi teman-teman Padahal di mana muslim nih? ya. Di Komalnya Inspirasi. Gini, Komalnya Iqbal nih alhamdulillah teman-teman udah FVP ya, terbukti dengan penontonnya Iqbal nih aktif dan konsisten karena dia setiap hari. Mungkin kalau suatu saat dia nggak live atau apa tuh nggak apa-apa Iqbal, tapi jangan sampai 2 hari karena itu juga nurunin ya. Itu algoritma. Yang kedua teman-teman jangan lupa nih. Teman-teman itu terus posting ulang. Aku nggak lihat yang kuning-kuning ya. Posting ulang tuh berpengaruh teman-teman ya. Berpengaruh itu ya. Posting ulang. Ya, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton kita, selalu support Komal kita. Yang nggak bisa saya sebutin satu-satu nama teman-teman semua, saudara semua, saudari saya seiman. Terima kasih banyak buat teman-teman kalian. Ketika kalian tap-tap layar, kalian share dan posting ulang, kalian bersedia memfollow akun para apologet yang ada di atas, mau memfollow akun saya. Doa saya setiap hari kepada teman-teman adalah semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dan Amin ya semoga rabbal alamin. Amin. semoga kami bisa terus mengedukasi teman-teman semua. Amin ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Ya. Kita tunggu Bu Karyana. Oke, silakan Bunda dibuka camnya Bunda. Oh, orang ini habis dari Komal yang sana tadi. Wah, ampun lah aku kalau sama cewek. Ya, buka Bunda, kamera. dibuka kameranya Bunda. Bunda. Mungkin Bu Karyana kita gedein ini ya. Tidur tadi. Gini ya. Iya, boleh Kita gedein. gedein ini. Apa Iya, adanya bagus nih? ini. Cantik Bunda, masih muda sekali ya, seumuran kita kayaknya nih. Umur Bunda kayaknya 25 deh. Salah. Berapa udah. Bun? Berapa? Oh, mirip 26 umurnya. Lanjut Bunda mau bertanya apa ya? Bunda mau nanya apa? Sebenarnya saya nggak. Apa topik di sini tadi apa ya? Topiknya adalah oten intoleran. Kenapa begini topiknya? Saya jelaskan dulu. Jadi begini Bu, di mana-mana di Komal-Komal dimanapun sekarang ini seluruh umat Kristen mengatakan bahwa Islam itu ajaran intoleran. Alasannya adalah karena ada orang yang mengaku agama Islam tapi jahat kepada orang yang tidak seagama dengan mereka. Ternyata konklusinya adalah konsekuensi logik dari itu semua, umat Kristen sepakat ternyata kalau agama intoleran itu kalau ada pelaku kejahatan di agama tersebut. Maka kalau kita sepakati statement itu, konsekuensinya lagi ternyata yang lebih tidak toleransi di dunia ini agamanya adalah Kristen. Kenapa? Sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak tidak toleransi terhadap keyakinan orang lain itu agamanya Kristen. Ngerti nggak? Saya ulangi sekali lagi nih. Menurut orang Kristen, Islam itu agama tidak toleransi karena ada orang jahat di agama Islam. Kalau kita menggunakan parameter itu, maka Kristen adalah agama yang paling jahat di muka bumi karena yang paling banyak berbuat kejahatan adalah agama Kristen. Seperti itu Bu. Silakan, mengerti nggak? Ya, contoh nih, mana nih contohnya kira-kira? Contoh, oke, saya kasih data universal aja ya, nggak usah data kecil, saya kasih data besar aja nih. Kita pakai data pembunuhan aja ya. Data pembunuhan dari Inform Comment ini ditulis sama Juan Cole, seorang profesor ya. Jadi 20th century deaths in war and political violence by religion. Ibu lihat nih totalnya. Di sini kill by Muslim warna merah yang kecil ini, kill by Christian of European heritage ini yang biru ini nih. Itu mengatasnamakan Kristen nggak? Oh iya, enggak gini Bu, dengar Bu, orang Kristen bilang kalau ada agama di mana penganut agamanya jahat maka agamanya jahat Bu.
Seperti itu kan saya bilang kata orang Kristen, Bu. Kalau saya nggak sepakat cara begitu, Bu. Kalau saya sepakat, kalau kita mau melihat agama itu jahat atau tidaknya, boleh dari perilaku, tapi yang mayoritasnya. Kalau mayoritasnya baik, ya bisa jadi agamanya baik. Saya tidak sepakat mengeneralisir, itu bukan gaya saya, Bu. Saya belajar psikologi, saya belajar sosial. Masa saya mengeneralisir? Kalau kita mau bahas agama, mana baik mana buruk, kita lihat ajaran dalam kitab sucinya, Bu. Tapi orang Kristen bilang agama yang jahat adalah agama yang penganutnya ada yang jahat. Berarti Kristen yang paling jahat. Kenapa? Sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat kejahatan agamanya Kristen. Gitu Itu ya. kata Rumusnya teman-teman begitu ibu. ya. Kalau ibu Jadi percaya rumusnya nggak? begini, Bunda Nah, Rifa. kita ya. Jadi rumusnya yang terbanyak yang membumbuni itulah yang paling jahat. Nah, itu bukan kata saya. Nah, sekarang saya ajak ibu berpikir nih. Ibu Begitu. sepakat nggak? Bentar, ibu sepakat nggak bahwa orang yang menghalang-halang atau kejadian di Padang kemarin itu sama yang di Bandung itu, yang jahatnya orang Islamnya atau agamanya menurut ibu? Oknumnya. Ah, berarti Tapi- ibu sepakat dengan tapi saya. Bentar rata-rata dulu. di Sebentar Muslim. dulu. Nah, Bu, kalau ibu bilang rata-rata di Muslim, ini saya, Bu, yang pakai data universal, Bu, seluruh dunia, Bu. Saya ini diakumulasi seluruh dunia, Bu. Rata-rata yang jahat itu bukan Muslim, Bu, tapi Kristen. Mari kita bahas. Yang menjajah itu kebanyakan negara Kristen. Yang melakukan asimilasi paksa, memaksa orang lain untuk ikut agamanya itu Kristen. Oke, saya Langsung sebutkan. bilang lah mana menjajah. Oh, Langsung bilang penjajahan dong. yang datang ke Indonesia itu Belanda, Bu, bahkan membawa Zending Bukan, sebagai misi. Belanda bukan Kristen. Oh, Belanda agamanya apa, Bu? Kejawen. Bukan Kristen. Belum tentu. Ya, Belanda agamanya apa? Ya ibu tahu apa agamanya. Oke, Bu, Yang saya pasti kasih data, bukan Bu. Kristen. Saya pakai data aja, Bu. Saya pakai data aja, Bu, ya. Saya tuh nggak suka asumsi, Bu, ya. Karena bagi saya tuh asumsi itu kebohongan menurut saya. Nggak, Karena sesuatu yang rumusnya kita ibu ini. Bu, yang jangan terbanyak jangan mundur, Bu. membunuh. Diskusi itu, Pak, Bu, saya cuman waktu Ibu kasih tadi 15 menit loh. Kita jangan mundur, kita Nggak, maju sebenarnya- terus. oke, Kita maju, oke, tunggu. oke. Jangan halangi saya kasih data dulu dong. Saya kasih data nih. Saya tidak mau ketika saya mau kasih data dipotong. Jadi saya seolah terhenti Ya kasih data. bagaimana ibu panjang sekali berbicara sementara dibatasi, jangan Lah, batasi. dong. Ibu minta saya minta data. Saya mau tunjukin data. Bu, saya nggak sopan sama orang tua ya, Bu, ya. Ibu tadi minta saya tunjukin data. Pertama, saya tunjukin dulu sama Ibu bagaimana ajaran Kristen menjadi ajaran yang mempelopori penjajahan. Saya pakai data ya, Bu, ya. Nih. Nih, Bu. Saya ambil data dari mana nih, Bu? The Gilbert Lehman Institute of American History ya, Bu. Ini bukan situs Islam ya. Ibu tahu ini doktrin penemuan tahun 1493. Ini bulannya, Bu. Ini artikelnya, Bu. Ini dokumennya, Bu. Ya. Dan Ibu tahu nggak ini? Ini Siapa dikeluarkan membunuh oleh siapa di situ? Siapa membunuh siapa? Ibu dengar dulu, Bu. Ibu, kebanyakan kita itu, Bu, biar mengerti tuh dengerin dulu, apalagi ketika bicara tentang data. Ini saya bawa data. Bula Kepausan Inter Caetera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-8 atau ke-6 ini ya, pada 4 Mei tahun 1493 memainkan peran sentral dalam penaklukan Spanyol atas dunia baru. Dokumen tersebut mendukung strategi Spanyol untuk memastikan hak eksklusifnya atas tanah yang ditemukan oleh Columbus tahun sebelumnya. Bula tersebut menetapkan garis demarkasi 103 bla bla bla. Nah, ini yang paling pentingnya ini nih. Nih, ini bulanya isinya apa nih? Itu pada Bu, saat baca itu nih. Muslim sudah ada belum? Udah ada lah, Bu. Kan ada inkuisisi Spanyol, gimana sih? Jadi- Bula tersebut, Bu, ini kita Bu, Ibu apa sih? Ibu ngerti nggak sih, saya tunjukin data ini menunjukkan bahwa Kristen itu agama bejat. Ibu sabar dulu. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan di mana-mana. Kesehatan jiwa harus dijaga dan bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan dan dibimbing ke iman itu sendiri. Doktrin ini ya, doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika. Ya, serta fondasi bagi ekspansi Amerika Serikat ke wilayah barat. Ini ya, Bu, ini agama sesat, agama yang mempelopori penjajahan.
ya, divalidasi oleh Juan Cole, di mana dikatakan bahwa yang paling banyak membunuh karena religion, by religion, agama, itu Kristen. Ini data, Bu. Oke, Bunda, cukup. Oke, cukup ya. Nah, itu kami juga umat Kristen mengutuki itu. Kami juga nggak suka itu. Jadi gini loh, jangan membabi buta. Jadi udah saya bilang di Komal-Komal Inspirasi juga, tidak ada. Kita kan ini mencari keselamatan ya. Tidak ada keselamatan itu secara universal. Nih, orang Kristen selamat semua, nggak ada. Ibu ngomong apa sih? Semua nggak ada. Bu, kita lagi nggak bahas Tujuan tentang ini- agama ini Ibu. tujuan Ibu apa nih Ibu sekarang ngomong ini? apa? Tujuan saya berbagi bahwa kalau ada oten yang mengatakan Islam agama yang intoleran gara-gara di dalam agama Islam ada umat beragama Islam berbuat jahat, maka yang lebih layak dikatakan agama intoleran itu adalah agama Kristen. Kenapa? Karena sepanjang sejarah kejahatan itu dilakukan oleh orang beragama Kristen. Perang salib, nggak ada, Bu, yang namanya perang Allahu Akbar, Bu. Yang ada tuh perang salib, Bu. Ya dari dulu memang begitu. Iya, makanya saya nggak- tunjukkan saya- bahwa saya kalian tidak lah yang menyangkal mengaku itu. agama kasih yang banyak melakukan kejahatan, dan kejahatan kalian lakukan itu karena kitab suci. Contoh inkuisisi itu gara-gara siapa? Dari mana Agustinus. Bunda Rifa itu tahu itu berdasarkan Dari Ibu, kitab suci? oke, saya kasih data. Saya kalau bicara nih, Bu, nggak suka asumsi, Bu. Saya dapat data dari orang Kristen sendiri ya, Bu. Siapa yang berkata seperti ini, Bu? Nih, Bu. Saya nih kalau ngomong pakai data Ibu loh, Bu. ngumpulin data untuk memojokkan. Loh, Ya. dikumpulin data kok untuk mojok. Saya Ini juga membuka ngumpulin data. fakta. Boleh saya Boleh, kumpulin? saya tunggu. Oke. Saya tunggu. Nih, perhatikan Saya kumpulin baik-baik. data ya. Ini Saya Bunda, ini. tunggu. Saya tunggu. Nih, Perhatikan teman-teman ini ya. Nih, ini dari Ibu Rita Wayu dari Sarapan Pagi Biblikal. Ini bukan kata saya. Inkuisisi gereja itu gara-gara ayat kitab suci mereka, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nih, kenapa mereka melakukan inkuisisi itu? Karena mereka mengacu pada Agustinus yang telah menafsirkan kitab Lukas pasal 14 nomor 23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Ya, sebentar lagi saya tidur ya, Bu ya. Saya sudah katakan saya cuma 15 menit dengan Ibu. Dibatasi Bentar dulu. banget. Bu, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat ini dijadikan landasan melakukan inkuisisi selama berapa tahun, Bu? Ibu baca ini, Bu. Bu, dari 1200 sampai 1800 itu berapa tahun, Bu? 800 kurang 2 berapa, Bu? Bu, hampir Bunda. 600 tahun, Bu, orang Kristen menghabisi nyawa orang lain yang berbeda Nggak bisa keyakinan dengan secepat mereka. itu menulis dalil-dalil muntah dari mana Loh, kamu muntah? ini dari Ibu Rita Wayu. Ibu itu Rita seorang Wayu yang tulis. Kristen itu, Kristen itu. ini. Seorang Oke. pengajar ini. Oke, ku anggap itu benar. Saya anggap benar dulu itu ya. Nah, sekarang apa tujuannya? Kenapa kita ini? Oke, terakhir closing statement. Tujuannya saya jelaskan. Ini closing statement saya. Nanti silakan Hanya Iqbal nanti masalah lanjutkan. membantah bahwa Sebentar Kristen itu dulu. Saya degradasi jelaskan gitu. dulu tujuannya. Bukan. Dengarkan baik-baik Ibu Karyana. Kalau Ibu punya kognitif yang sehat. Saya sudah bilang dari tadi, Bu, kalau ada orang Islam mengaku beragama Islam, dia melakukan kejahatan sementara tidak ada perintah dalam agamanya, ya, itu yang jahat siapa? Oknum. Ibu sepakat? Oke, saya juga sepakat. Anggaplah oknum. Kalau Kristen nggak bisa dikatakan oknum karena banyak banget kok oknum. Lalu Ibu bilang, tapi kan paling banyak yang berbuat jahat kan Islam. Mana ada Kata aku bilang Ibu. gitu? Ya kan Ibu bilang tadi setelah Ibu bilang Islam oknum, juga sama, Kristen juga sama. Bu, saya tanya Bu, sekarang sama Ibu. Saya tanya. Ibu Bunda Rifa, Ibu, jangan sebentar. legalis ya, jangan legalis. Legalis Loh, itu saya merasa saya diri justru lebih orang yang sempurna. Ya, Bu, Ibu dengar ya Bu klaim ya. jadi orang legalis. Bu, saya tidak pernah mengatakan saya sempurna dari tadi loh. Justru Islam itu Ibu tidak sering mengajarkan menyebut- mengaku-ngaku sebagai Ibu anak Tuhan. sering menyebut Tunggu, Bunda tunggu. Rifa Nih sering- kalian nih gini ya. Kalian Kristen-Kristen yang Nggak ngaku anak dikasih Tuhan terus kesempatan tiba-tiba bicara gimana sih? Karena Ibu memfitnah Pusing saya. merasa ini bapak yang 1, 2, 3 bapak bertiga. Ibu pusing mendengar memfitnah, Ibu mereka bicara. bapak-bapak ini nggak ikut-ikut. Ini perempuan dengan perempuan, Bu. Yang memfitnah saya Iya, ibu bilang nggak saya kasih merasa tempo. sempurna. Udah aku Bu, bilang tadi kalau mau Ibu bicara tukang Bunda Rifa, fitnah. kasih tempo dong. Lah Ibu ngomong apa yang saya Ibu minta tadi alasannya untuk apa? Saya closing statement Ibu Oke, ganggu saya. Oke, satu-satu ya. Boleh ya, saya kasih ini ya. Data. Ya, dari silakan. seorang muslim. Nih, saya salut lihat orang Buka ini. Bu, lihat datanya Bu, bukain Bu, bukain Bu. Oke ya. Video aja ya. Video.
Wah, data kok video itu bukan data itu. Video itu kita nggak tahu yang ngomong tuh Nih, siapa, Bu. Nih, saya balikin nih. Data kok malah ngasih. Nih. Iki Alah, sopor. itu bukan Islam itu. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Aduh, Walaupun kenapa bukan Islam, dibilang? dengarlah kata-katanya. Bukan Islam itu. Bu Karyati, mending ibu nyanyi perdamaian. Ngapain ibu dengarkan Kan itu? udah kasih kesempatan, kan? Itu manusia Aku baru pimpinan dengar. Islam. Capek gue Itu nonton. penghujat. Barusan aku lihat ini, barusan. Loh, itu penghujat, Bu. Itu sering di Kok si TikTok, Bo- itu sering Penyembahan ngobrol sama berhala. Bu, itu sering ngobrol sama Ini saya penjahat murtadin. itu. Murtad Ini itu. murtadin. Itu Ini Kristen itu murtadin. tahu Ibu. Ini Itu udah lari murtadin. dia dari Aceh itu, Bu. Itu Kristen itu. Ketemu sama orang Aceh Murtadin, dibelah dia penipu, itu penipu, pembohong, pendusta kayak Paulus, botak Bukan juga Islam lagi kayak itu. Paulus. Penyembahan berhala. Menuhankan itu? benda. Di mana? Coba sanggah dulu Iqbal, bagaimana Uni ini? istirahat ya, Dek. Silakan Sanggah, dimakan. sanggah dulu bagaimana nih? Udah diam-diam. Apa yang mau disanggah? Ngapain disanggah Data botol apa? kayak gitu? Data Legalis. apa yang mau ini? disanggah? Bunda riba legalis. Legalis, Data legalis. apa itu? Legalisir, Seorang Bu, yang legalisir. Bu, legalisir. Ya, oke, closing Merasa diri statement. lebih sempurna. Wah, Bentar, Bu, Bu, bentar, Bu. mentang-mentang. Bu, kalau saya dikatakan sempurna sama dosen saya cara berpikirnya, itu bukan saya legalis, tapi itu validasi. Gimana sih ini? Dengar teman-teman ya. Ibu Karyana ini seorang perempuan yang berani-beraninya Jangan berbicara di-mute, jangan tentang di-mute ya. Jangan di-mute. Oke, Ya, oke, Gua oke. bisa. kalau Pak Cakra itu nggak benar, kalau jangan di-mute saya. Kalau Pak Cakra itu nggak benar sudah ditangkap dia. Ya. Dia sudah Tapi lari, dia Bu. gampang. Dia itu enggak di Indonesia. Dia enggak di Indonesia itu. Dia di Malaysia, bodohnya ibu ini. Dia enggak di Aduh, Indonesia, Bu. Ya di Malaysia lebih banyak lagi Muslim. Loh. Maksudku gini dia, loh. kalau nggak salah dia di Bunda Amerika, Rifa. Iqbal. Enggak, masa? Setahu aku saya di di Malaysia. Komal- Enggak, di Amerika Komal dia udah yang- bilang di yang Amerika. toleransi loh. Di Komal yang toleransi beragama. Saya selalu dengan Apalah, Bu, mereka itu. Biar, Bu, saya mau closing, Ya? saya mau tidur, Bu, saya udah Loh, bilang saya ya cuma udah 15 tidur menit. aja. Ya diam dulu, Tapi gangguin gini ya. aja Iya, nanti nih. Ibu berdiskusi sama kita aja gampang, enggak apa-apa. Nanti Ibu Jangan sama legalis Iqbal. ya, Bu. Jangan legalis ya. Saya legalisir, Bu. Oke, jangan Ya. sombong. Dari awal saya sudah bilang Wah, ibu Bu, sombong. saya ini, Bu, tidak Sombong, dapat Bu, berbuat. makasih Bu, saya ini. tuh setara Yesus, Udah, Bu, tidak dapat siapapun tidak akan Ganggu pernah mulu bisa dia bicara ngomongnya. dengan Bunda Rifa. Ya, lihat nih dengan sombongnya pakai begitu. Lah ini upil saya kebesaran, Bu. Saya lagi congkel upil. Saya mau tidur. Dengar baik-baik ya, Bu ya. Teman-teman Bu, perhatikan. Jangan mau, Aduh, ya, dengar ya Bu ya. Ini iblis A sampai Z tahu Alkitab, saya lagi ngeluarin tahu setan dalam Al-Quran. hidung saya, Bu. Ya, Karena ada Tuhan iblis, juga Bu. nih, sebelah sini ada Tuhan, sebelah sini ada Iblis. setan nih, Bu. Lagi nongkrong bareng. Bu, Iblis. diam dulu napas. A sampai Z. A Ibu sampai kenal Z banget sama tahu. iblis? Ibu temenan sama iblis ya? Kayak akrab banget sama iblis, Kalian. Bu. Oh, Kata Elis pantesan. kalian, aku bukan aku. Aku enggak Loh, lah. yang tahu iblis Ibu kok malah nuduh saya yang akrab sama iblis kalian, Ibu bukan kok. kami. Kesurupan di gereja tuh kalian, Bu. Kita nggak pernah Yang kesurupan, lama-lama enak juga. yang nggak pernah. kesurupan pada saat ibadah itu orang Kristen. Dah, Uli turun ya, Dek. Silakan, Dek. Dinikmati, Dek. Bang Kira Andi, berapa? Oper handel. Baru buka dalil Bang Teguh, langsung oper handel. nyala-nyala. Siap, Selamat siap. berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjutkan sampai 7K, 10K Oke. kalau bisa malam ini. Assalamualaikum. Siap, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa semua. Terima kasih yang sudah selalu menyimak komal kita, teman-teman. Ya. Bu Karyana nggak usah kemana-mana, sama kita aja Jangan ngobrol, Bu. kemana-mana, Santai. kita lanjutkan aja, Bu, diskusinya. Iya, sama Teko atau Bang Ardi. Bang Ardi? Karena kalian semua laki-laki. Gimana, saya- gimana? Nah, yang pasti udah lihat Bang Ardi muka masuk saya, ya? kan? Masuk. Sama Ibu ini. Tuh kalau sama perempuan ampun aku, Bang Teku aja. Kasih Teko aja dulu nggak apa-apa. Teko Boleh, dalam boleh, orang Ini ya. bos, boleh. bos, Teguh saya kalem. bukan seperti Bunda Rifa, gak kasih tempo. Udahlah, santai aja. Bu, buka Iya, kamera saya dulu. juga saya juga akan kasih tempo Ibu untuk berbicara, untuk berstatement. Nanti saya bantah Iya. statementnya. Iya kan enak kan? Kita kan Nah, boleh, toleransi. boleh. Jangan bilang. Jadi apa yang mau oke, apa yang mau kita bahas sekarang? Ibu mau pakai judul apa? Tentang apa? Yesus? Konsep ketuhanan, Terserah kristologi? yang mana kan saya yang Enggak, yang datang Ibu ya, kuasai kalian aja, kasih yang Ibu kuasai. Yang Ibu kuasai apa? Ya, saya nggak menguasai semua dari Loh, situ kalau aja. Ibu nggak semua. Loh, terus Ibu berdiskusi modalnya apa kalau nggak nguasai apapun? Modal Tapi- saya Alkitab. Modal Iya, saya. Oke. itu dia tadi. Oke, berarti Makanya kita kalau bicara- diskusi sama saya by data ya. Oke, kita Yes. bicara kitab suci ya, kitab suci. Oke. Oke. Silakan. Apa yang mau kita bahas sekarang ini? Ya. Perasaan saya nggak enak, Bang Teku. Gak enak. Nggak enak perasaan saya. Lanjut. Selalu aja bos. Saya juga ya menghormati agama yang lain. Iya, Sama-sama Bos. lah ya kan. Jangan menghujat. Yang di bawah juga jangan terlalu menghujat karena
yang di bawah itu, kalian-kalian yang di bawah tolong ya. Kalian sendiri tidur pun gelisah kalau menghujat orang lain. Iya udah bentar Bu, Betul, sebentar betul, saya iklan betul, dulu. betul. Maka- Iya 4.400 mata memandang Ikhwan Filah Yang semua. adem-adem Assalamualaikum saja. warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu support Komal kita, Komal Kata Bible 03 bersama para apologet Bang Ardiansah, Tuku dan Unirifa, teman-teman. Dibantu share, dibantu posting ulang karena tadi Komal baru kita rungkatin, sekarang kita baru live lagi. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow akun host Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Di follow akun Bang Ardiansah teman-teman ya. Ini akun kecilnya Bang Ardi di follow, sama akun Tuku di follow juga. Buat teman-teman Kristen yang mau follow Bu Karina silahkan. Oke. Jadi apa ini kira-kira Bu, mau kita bahas masalah penyembahan atau kita bahas tadi video yang Ibu tampilkan tadi tentang fitnahan atau tuduhan terhadap orang Kristen bahwa kami menyembah apa tadi katanya? Ya, Benda. penyembah berhala, Penyembahan berhala. Oke, aku bahas ya. Udah pernah tonton itu atau saya buka lagi? Dan Saya kenal dia, Bu. Saya orang Aceh, dia orang Aceh. Dia udah kabur dari sini. Dia itu. Oh, Pak Nah. Tuku di Aceh toh? Yes. Oh. Ya, oke, kita bahas itu ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan terhadap kami orang Islam menyembah batu lah, menyembah Ka'bah lah. Sekarang gini, tidak ada satu dalil pun di Al-Quran maupun hadis ya, kami umat Muslim diperintahkan untuk menyembah batu atau Ka'bah itu nggak ada. Itu hanyalah fitnahan atau tuduhan yang tidak mendasar dari umat Kristen. Yang ada dalil yang diperintahkan, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya kami disuruh mengarah, bukan disuruh menyembah ke arah ke situ, tapi arah menjadi kiblat. Paham ya? Seandainya, ini aku kasih analogi nih. Seandainya Ka'bah itu dihancurkan nih Bu, dihancurkan nih Ka'bah itu, kemudian dibuat lagi Ka'bah di tempat yang lain, dibuat lebih bagus lagi pakai dari emas, kami tetap beribadah tuh arahnya tetap ke arah Masjidil Haram, nggak ke arah Ka'bah yang baru. Itu membuktikan bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Kemudian kalau kita mau fair ya, karena orang Kristen sekarang ini kan kalau yang Katolik nggak mengakui bahwa dia menyembah patung Yesus, yang Protestan dia tidak tidak mengakui bahwa dia menyembah salib, ya kan Bu? Ibu Kristen Katolik atau Protestan? Saya Kristen Advent. Advent, berarti salib ya? Nggak ada patungnya ya? Nggak ada patung. Nggak ada patungnya, oke. Saya berani buat tantangan ya kepada orang Kristen sama orang Muslim. Kita buat gambar Ka'bah dengan gambar salib. Nah, gambarnya itu kita injak. Kira-kira berani nggak? Orang Kristen menginjak salib, kami menginjak gambar Ka'bah. Ya nggak berani lah. Nggak berani. Lagi untuk apa? Bukti. Untuk apa Dengarkan. Bukti bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Itulah bukti bahwa orang Kristen menyembah salib. Karena salib itu tidak berani mereka injak. Iya. Fakta bukan? Anda gini loh. Anda Oh, kan begini ya. Bu. apa Bu. diinjak? Ceder, Saya Lon. Kena, tiap hari nginjak Ka'bah, Bu. Ini ada gambar Ka'bah di sini. Setiap hari saya injak ini. 5 kali sehari saya injak. Ada gambar Ka'bah di sini. Nah, sekarang orang Kristen berani nggak injak salib? Hah? Untuk apa? Lah, membuktikan bahwa orang Kristen tidak menyembah salib. Enggak, ada ininya kok. Sekarang orang Kristen nyembah salib nggak? Begini loh. Macet, saudara-saudara, macet Ibu Karyana macet. Silakan, Bu, silakan. Saya biasa aja. Kalian kok merasa puas ya? Loh, bukan merasa puas, Ibu yang merasa puas karena sudah memfitnah kami orang Islam menyembah kepada Ka'bah. Itu Ibu kan yang merasa puas Tadi tadi kan nunjukin video. tuduhan, Bu. Ibu nuduh tadi. Tuduhan bahwa kami itu menyembah batu hitam, menyembah Ka'bah. Nah, saya buktikan berdasarkan dalil dengan berdasarkan analogi tadi, fakta. Bahwa Enggak, kami gini, tidak sesuai menyembah. keperluan. Kalau memang pas apa ya sesuai keperluan. Kenapa harus kita kan nggak sholat kayak kalian buat kayak gitu. Loh. Ya kalau kebetulan itu ada di situ salib terlengkai nggak apa-apa. Tapi ngapain sengaja?
Loh, Jadi itu gini, membuktikan. Ini dengar kita ya. buktikan, Bu. Dengar. Siapa Ini- yang itu menyembah kalian- berhala? Dengar Tauku. Itu Ah, kalian silakan. salah pengertian. Penyembah kayu palang nih. Salib itu. Ibu salib penyembah itu kayu ya, adalah- Bu? Bu, penyembah kayu ya? Dengar, Silakan, Bu. Silakan, Bu. dengar dulu. Hmm. Salib itu adalah kebencian. Sebenarnya Yesus itu nggak suka salib. Terus Kristen kenapa? juga nggak suka salib. Kalau nggak suka Kenapa? kenapa nggak berani injak? Ya sudah injak. Salib itu, aduh, sejarah salib itu tahu dari mana? Itu Salib itu lambang kutukan bagi orang Yahudi, Bu. Makanya kalau Ibu ke Nah. Yerusalem, ya ketika Ibu Jadi berziarah itu jangan nggak boleh bawa membahas salib agama itu. orang lain kalau tidak paham, bos. Wih, Ya? kami paham, Bos. Di mana pahammu? Gini loh, Paham gini loh. lah. Dengar. Itu penyalipan itu sejak kapan dan siapa yang buat itu? Itu milik siapa? Bu, Tanya Apa? dulu. salib Kutanya itu dulu, adalah itu milik siapa? Ya, hukuman yang dilakukan oleh orang Romawi pada saat itu kan. Di kitab Ibu sendiri dikatakan orang yang disalib itu orang yang terkutuk, makanya salib itu adalah lambang kutukan. Saya ngomong berdasarkan data. Bu. Lalu menurutmu Yesus kami disalibkan di situ, kami suka salib itu? Loh, terus kenapa salib itu sekarang? Sekarang faktanya Anda suka. menghadap salib nggak? Gimana? Ibu, kami udah memperjuangkan. Gak apa-apa, Bu, sembah aja kayu itu, nggak usah malu. Beda Oke, dong, jangan samakan dengan sekarang gini, Bu. Saya sudah membuktikan Loh, bukan bahwa orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah benda, tidak menyembah batu itu. Saya sudah buktikan tadi berdasarkan dalil dan saya berani mempraktekkan langsung. Nah, kalau Ibu mengklaim Ibu tidak menyembah salib Yesus, nah sekarang bisa nggak Ibu buktikan seperti saya buktikan tadi? Bisa? Coba Ibu injak salib sekarang. Enggak. Bisa ku injak, kenapa? Coba buktikan Ya kalau memang ampun, bisa. kamu nggak percaya saya bisa injak. Artinya Coba, itu kutukan. coba injak Coba ini. injak. Saya besarin, coba open cam injak salib. Kalau berani coba. Mana salibnya berkunjak? Loh, carilah di tempat Ibu, nggak mungkin nggak ada salib sih, coba. Jadi kamu nggak percaya? Loh, coba Ibu, nggak percaya. Manfaatnya on kali sih. manfaatnya membuktikan bahwa Ibu tidak menyembah kepada salib. Nah, Tidak itu Tidak, menyembah saya kepada tidak menyembah berhala. salib. Ya sudah buktikan Saya tidak injak. menyembah salib. Ya sudah injak, berani nggak? Kami nginjak gambar Ka'bah, Ibu nginjak salib, berani tidak? Ini orang on membawa on nih. Jadi Udah sembah aja berarti kayunya itu nggak apa-apa, Bu, nggak usah malu sembah kayu kok nggak apa-apa. maksa sih? Kok maksa? Jangan Loh, Ibu yang maksa kok. Yang maksa kan Ibu, kami nyembah Ka'bah, katanya nyembah jadi batu. saya itu tahu nggak? Saya itu Loh. tidak suka kalung-kalung salib. Karena salib itu sebenarnya kejijikan bagi kita. Karena itulah yang menyalibkan Yesus. Itu. Jadi salah pengertian kalian itu. Nah, ada orang Kristen yang salah mengerti jadi dipertuhankan seiring dengan zaman gitu. Pada dasarnya itu kengerian, itu kesedihan. Dan itu kutukan. Noise banget tuh, noise. Mantap noise sekali, Bang. Parah noise-nya. Sakit telingaku, cowok. Aduh. Bentar, sorry. Kumit dulu. Sakit telingaku, anjir. Coba. Udah belum? Buka mic-nya. Kalian aja masih bilang binatang. Jir. Ngapain Apa sih? lah bahas Belum kok. ketuhanan tapi bilang-bilang begitu. Udah lah, apa kita sih? tutup lah ini koma ini. Bilang aja kau takut. Ibu. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Diinjak. Nggak ada yang Di nggak ada yang sini marah. aja teman-temanmu Kristen ngomong anjing, ngomong babi di sini. Bilang aja kau takut, kau sembah aja kayu itu nggak apa-apa. Udah ku bilang saya nggak suka salib. Kau sembah kayu, kau bohong. Injak kalau Kamu berani paksa nggak? Berani nggak? Bodoh. Yang Barusan bodoh bilang kau. kebun binatang. Yang bodoh kau sebetulnya. Nah, tadi tuh nggak Saya nggak pantas kau pernah ngomong sebut agama. binatang. Kau Kenapa ngatakan kamu orang panas? bodoh. Kenapa Jadi, kau katakan Kenapa orang kamu bodoh? dingin? Makanya gini. Jir-jir apa? Makanya gini Tadi ya. katakan bodoh katanya. Hati-hati dalam Bagaimana memfitnah orang seperti ajaran ini Islam bisa karena tahu bakal kebenaran? kembali ke kalian sendiri, gitu loh. Gak akan tahu kebenaran. Paham ya? Bahasamu aja sehari-hari kebun binatang. Jir. coba. Apa tuh? Loh, tadi kau ngomong bodoh itu bagus itu. Tadi masih Bu, sekarang kau. Tadi kau ngomong bodoh. Hah? Kau ngomong kami bodoh tadi kenapa, yuk? Ya sama, ya memang kebodohan. Iya sama, kau bodoh juga berarti. Kebodohanmu yang nampak di sini. Gak ku bilang kau bodoh, gak kayak gitu. Ku bilang. Loh, lah terus siapa yang kau bilang bodoh tadi? Hah? Siapa yang kau bilang bodoh? Gak ada ku bilang kau. Ya. Tapi kau bilang bodoh tadi.
Bilang bodoh tadi. Yang bilang kebun binatang tadi apa? Bilang kuku. Kebun binatang. Aku bilang iteku anjir kok, kenapa? Ini loh sahabatku. Biasa Itulah kami kayak gitu, bahasa-bahasa- kenapa? Bahasa-bahasa rendah. Lu jangan nangis, Bu. Jangan gitulah ibu ini. Jangan terguncang, Bu. Makanya hati-hati dalam memfitnah ajaran Islam, karena setiap fitnahan yang kalian itu ya, lemparkan maaf itu akan ya, kembali maaf. ke kalian sendiri. Sorry. Kalian Sorry, Bu. itu Ya udah kompak. sembah aja kayu nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa, bilang aja terus. Udah sembah aja kayu nggak apa-apa, udah. Udah sembah kayu lah. Kayu itu disembah aja, Bu. Nggak apa-apa kalau mau sembah kayu, nggak usah malu gitu loh. Makanya lain kali jangan suka nuduh-nuduh orang, fitnah-fitnah orang, nyembah Ka'bah, nyembah batu. Saya udah capek bicara. Bener kan kata saya, nggak enak perasaan Kalian saya. gampang kesetanan. Akan Saya cuma menjawab fitnahannya tadi kan, karena dibilang kita tuh nyembah Ka'bah, nyembah batu hitam. Ya aku buktikan. Kan bukan saya yang bilang, Bos. Iya kan Yang ibu bilang bawa kan dia. statement dia. Ibu bawa statement Loh, dia yang tadi. bilang Berarti kan kan ibu teman percaya. kalian. Loh, teman kami itu Kristen, Bu. Itu Kristen, itu bukan Islam. Botolnya ini berapa kali dibilang bukan Islam kok. Itu bukan Islam, udah lari Dia dari itu Indonesia. Kristen, udah lari dia dari Aceh. Dia kalau ketemu orang Aceh itu udah pisah kepala sama badan itu. Ya dia yang bilang itu. Dari dulu orang apa? Ah, itu tuh apa tadi bahasanya tuh? Bisa apanya? Apa bahasanya? Apa tadi tuh? Apa bahasanya? Katanya kenapa tadi emangnya? kita bicara toleran, intoleran. Itu oknum, itu oknumnya Teku yang bicara. Kalau saya bilang, anjing, itu oknum pribadi saya, Bu. Pribadi saya. Kenapa Ibu salah-salahkan Ya, agama? udah, Itu nggak loh. mencerminkan. Oh, kok nggak Ngapain mencermin? bicara kebenaran? Oh, terus yang membantai-bantai Ngapain anak dia kecil itu, Bu. Tadi kenapa kau takut sama Uni Rifa tadi? Waktu ada Rifa di sini, kenapa kau nggak berani bicara gitu? Itu tadi Kristen Yang paling pergi banyak siapa? membunuh. Yang pergi siapa? Dengar ya, Loh, dengar. nggak Tadi berani. pagi- Bilang aja kau nggak berani tadi pagi- dari Rifa kan? Nggak berani Dengar kau kan? dulu. Nggak berani. Tadi pagi. Ini sama dengan dulu. Udah kau nggak berani intinya. Tadi itu waktu Uni Rifa menunjukkan data, ditampilkan depan mata Ibu. Iya, Kenapa kau nggak Rifa yang bantah? pergi 2 kali, Rifa pergi tahu. Loh, 2 kenapa kau kali nggak Rifa bantah? pergi. Karena kau dengar. botol. Dia itu seorang 2 kali akademisi. Rifa Kau pergi. siapa? Dia itu Kesetanan, akademisimu. Bu, dia itu seorang debater. Buktinya Kami dia ini pergi apologet. 2 kali dari saya, Bu, 3 kali. kami ini apologet. Ibu ini siapa? Hidup tanya kami itu Bunda memang kayak Rifa. gini. Kau siapa? Tadi pagi juga dia keluar. Kau Kristen aja nggak paham. Ini juga Aneh Ibu nih. Siapa bilang? Ya sudah, Tanya apa yang kau Bang pahami tentang Purwo Kristen? Sekarang saya tanya, apa yang Ibu pahami tentang Kristen? Silakan. Gak perlu kamu tanya itu, bahasamu aja jir, gak usah. Aku lo ngomong jir sama Teku kok sama Ibu. Kok Ibu merasa? Udah nggak Atau usah kita bahas kebenaran. ajaran intoleran antara Islam dan Kristen. Siapa agama mana yang mengajarkan intoleran sebenarnya? Kristen Barusan atau kalian Islam? bilang kalau ada si cakra kamu pisahkan kepala sama lehernya. Apa itu artinya? Oh, memang iya. Itu memang orang Aceh jadinya Wah. seperti itu karena dia itu, sudah itu dia intoleran sudah atau memfit. itu orang kasih. Oh, kasih itu nggak seperti kayak mana menurut Ibu kasih? Mana kami Kasih ajaran itu apabila loh. kita dijahati Begini, orang, sekarang kita begini. maafin. Ajaran kasih itu gimana? Di Bibelmu kan tertulis, kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau dianiaya, doakan. Betul tidak? Matius, di dalam Matius tertulis kayak gitu. Betul enggak? Terus kamu bilang lagi giliran diperkosa istrimu lapor polisi. Nah, kalau ibu dirampok, ibu mau diperkosa, bagaimana? Apa yang ibu lakukan? Itu aja bahasamu rendah kali. Artinya, gini Bu, artinya ajaran kasih itu bisa saya katakan bahwa ajaran kasih dengarkan Bu, Ajaran kasih. itu sebenarnya itu bullshit, saya bilang bullshit. Bahkan di negara-negara Iya memang Kristen percuma sendiri. komal-komal kalian ini nggak ada gunanya. Gini, dengarkan. Bentar Bang Teguh, tunggu dulu Bang Teguh. Bentar Bang, aku mau bahas ajaran kasih tadi. Gimana Bu ajaran kasih? Kalau ibu dirampok, ibu mau diperkosa orang, bagaimana cara ibu? Ajaran kasih itu kepala dipenggal sama leher. Kalau ada yang Enggak. apa? Loh, Itu. tadi itu kalau ibu diperkosa, apa bagaimana cara ibu merespon itu? Coba silakan. Seandainya Ngapain ibu sih dirampok. nanya? Loh, ini saya mengumpamakan karena kasus pemerkosaan itu terjadi Bu hari ini Bu. Bos, 3 Apa, ya, Bos? dengar ya, ada Apa Bos? 3. Apa Bos? Satu, berdosa kepada orang yang bersangkutan. 2, dihukum secara hukum. 3, dihukum oleh Tuhan. 3 yang harus kita hadapi kalau melakukan kesalahan. Berarti nggak kasih dong. Itu. Cara Nggak apa kasih Bu? dong. Hukum kasih itu bukan Tampar pipi memaafkan, kiri, bukan kasih pipi berarti kanan. bodoh. Ajaran kasih Bukan gimana ajaran berarti kasih? bodoh. Loh, kau disuruh mendoakan musuhmu, itu perintah kitabmu. Ya iyalah. Loh iya, kau diperintahkan kasihilah musuhmu. Bagaimana caramu mengasihi? Jadi bagi kami
sedikit kecil, jalan ke surga sedikit yang sampai. Nggak nyambung mulai. Ya. Udah lanjut Nggak Iko, lanjut. nyambung. Iko. Jadi orang-orang yang makanya mayoritas itu, makanya bisa kita orang-orang yang membuktikan mayoritas, bahwa yang besar-besar iya, Bu, itu, ya, itu jalan ke ajaran neraka. kasih yang ibu klaim selama ini itu hanya bullshit. Kenapa saya bilang bullshit? Bahkan di negara-negara Kristen sendiri ajaran kasih itu tidak pernah diterapkan. Justru di negara-negara Kristen tuh ajaran Islam yang diterapkan. Itu oknum. Contoh, bukan oknum. Amerika sendiri itu mayoritas Kristen atau Islam? Hukum yang dilakukan di sana hukum kasih atau hukum Islam? Hukum Islam, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Oh, kamu Hukum nggak kasih, tahu, hukum dengarkan bahwa dulu. itu- Hukum kasih ya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Bila ditampar pipi kirimu, belilah pipi kananmu. Diterapkan nggak di Amerika? Dengar dulu ya. Dengar dulu. Jawab dulu, jangan dengar dulu, jawab dulu. Kok Oke. dengar dulu? Bang Ardi sampai jengkel dengarnya. Suka di Jadi nggak jadi injak salib nih. Udah, kalian ini mau mencari kebenaran tuh apa nih? Ya, kita bicarakan kebenaran sekarang. Oke, baik. Apa kebenaran yang bisa Ibu sampaikan melalui Kristen? Apa? Begini ya, begini. Rumusnya di Kristen, sempit jalan ke surga, sedikit yang sampai. Lebar jalan ke neraka, banyak mayoritas masuk ke sana. Nah, Itu rumusnya. kenapa sedikit yang Ingat sampai, itu. Bu? Ya, Kau kenapa sedikit yang minoritas, sampai? kau itu Karena disaring, Bu, nih, contoh, kau itu contoh, minoritas. Bu, kau minoritas 6%, kau 6% paling banyak, paling semua neraka itu. Jadi kalau kau bilang kami mayoritas jalannya ke neraka itu luas, kau minoritas pasti ke neraka. Ibu, sekarang saya tanya, kenapa 4.700 sering di mute. Janganlah di mute saya. Oke, nggak usah di mute dulu. Ya. Tadi kan Ibu bilang sempit jalannya. Kenapa sejalannya bisa sempit? Kenapa bisa sedikit orang yang terpilih? Karena disaring gini loh Bang Teguhku, abangku sayang, gini loh. Di Amerika itu, ya, mereka itu mayoritas juga ke neraka. Jadi hanya Karena tidak orang-orang yang menerapkan hukum kasih. Orang-orang kecil. Jadi jangan kamu pikir itu Amerika udah hebat, udah langsung itu dunia Kristen, udah ke surga semua. No. Saya bukan sedang membahas siapa yang ke surga, Bu. Sekarang Gini. kita bahas tadi Jadi, mengenai hukum kasih. Gini bos. Tidak ada perbandingan kami kepada kalian. Sedangkan kami dengan Kristen, sesama Kristen dengan orang Amerika, ya. Nih, mayoritas itu semua ke neraka. Kenapa? Ada yang kawin-mawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada yang bajunya gimana-gimana. Loh, jadi maksud lo itu ke surga? No. Kan mencari keselamatan tadi judulnya kan? Iya, Jadi, tadi kan kita nggak ada sedang membahas perbandingan ke kalian, nggak ada hukum. perbandingannya. Gini, Bu. Kita tadi sedang membahas hukum kasih yang Ibu katakan Tahu, tadi. Ya, kalau memanglah hukum kasih itu benar ajarannya, seharusnya bisa diterapkan di negara-negara yang mayoritas Kristen. Tapi faktanya di seluruh dunia, mau itu mayoritas Kristen, mau itu mayoritas Islam, tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum kasih. Iya, Bahkan semua menganut hukum Islam. kuakui. Siapa yang Oke. berbuat, dia yang bertanggung jawab. Bos, kuakui, Nah. kuakui, tahu? Itu Iya bos. yang katanya Amerika itu. Bos, Ya? komplain bos. Ini janganlah kalian ini biar heboh grup ini, biar banyak followernya 10.000, enggak seperti itu, ya. Loh, Jadi Mau gini, ngapa ibu ini nggak nyambung kok lari ke follower itu? Justru kita berdiskusi ini bukan tujuannya antara Ibu dengan saya aja, tetapi ada juga kawan-kawan kita yang di bawah, biar mereka mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu, itu dia mendapatkan makanya kebenaran. kubilang, Tadi kan kita ini- sedang berbicara tentang kebenaran. Itu yang kubilang, sesama Kristen juga, sesama Kristen belum tentu dapat keselamatan. Kan keselamatan itu adalah rahasia. Ya Loh, kan? tapi Rahasia katanya Yesus masing-masing. datang untuk menyelamatkan. Ya bagi orang yang menyesal dan bertobat, yang melakukan hukum Taurat. Kan sudah 10 kok bertobat, Bu, tapi ditebus. Ngapain bertobat lagi? Kan ajarannya Di situ ditebus. kalian salahnya menyimpulkan agama orang lain. Loh, Ya.
Gimana itulah. sih? Ini ajarannya kenapa bisa berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus bilang, Jadi ini aku bilang nanti bicara sia-sia saya jadinya di sini ya. Coba. Karena saya membandingkan ke sesama Kristen. Jadi jangan si Rifa bilang, oh Kristen memang dari dulu di sana itu perang-perangan setiap hari. Gimana? Coba dari Musa sampai ke bawah tuh terus perang-perangan. Kenapa banyak di Ibu sana? nggak, Coba. ibu, Sekarang gini. bu, nggak, ibu, Bu Karina, bu, Iya. ibu nggak ada cita-cita buat turun dari Komal ini gitu? Nggak ada. 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 Ya udah, semakin cepat semakin baik deh bu. Ya turun aja lah Bu, Ibu nggak ada ilmu sudah. juga, turun aja Bu. Ya, nah itu. Aku kalau lihat ibu ini, tahu nggak Bang Ardi ingat sama siapa? Ya. Ibu Watimena almarhum. Oh iya ya. Aku tuh gini, teman-teman, bukan kok soal apa gimana ya. Nggak ada yang kita dapat, saling berbantahan tanpa data. Kalau saling berbantahan dengan data menarik itu. Saya bantah data Anda nih ya, lihat nih. Nah, tuh. Itu menarik itu bagi saya. Berbantahan data. Kita cek yang mana data yang valid dan tidak. Tapi kalau berbantahan hanya cuman modal congor kayak gitu, Nggak ada ilmu yang didapat. makanya. Tapi Bang Teguh ini termasuk sabar loh teman-teman. Sabar, makanya saya nggak mau gitu loh sama ibu-ibu. Saya nggak mau gitu loh. Karena kalau saya yang ngomong, wah, bisa nanti lapar lagi saya. Oh, daripada saya lapar lagi, mending saya diem lah. Ya, Bang William. Bang Ardi monitor aja sama Teguh ya, aku parfum sebentar. Siap. Bang Raja, selamat pagi. Bang Raja. Ya, selamat pagi. Bang Ardi, kok malam Islam. ngapain atau kayak gini aja Bang? Islam Kristen, Bang. Gini aja. 4 aja udah cukup. Kristen. Gimana? Kristen. Oh, Kristen. Ya, apa yang mau kita bahas nih, Bang? Apa yang mau kalian bahas? Loh, Bapak bisa apa? ya itu dia. Ah, ya. Saya dari tadi geli sendiri dengar kalian nyerang ibu itu. Ya kalau geli ketawa dulu Pak, saya tunggu. Silakan. Jadi, Loh, ya Bapak harus tanggung jawab dengan perkataan Bapak sendiri. Ketika Bapak mengatakan geli, biasanya orang geli itu emang ketawa. geli identik dengan ketawa ya. Iya, kalau Bapak iya. digelitik gitu. Gitu kan. Nah, gitu dulu. Silakan. Emang identik dengan ketawa. Ya kali kalau- orang digeliin menangis. Kalau digeliin gini ketawa nggak? Ketawa nggak Bapak kecil digeliin gitu sama orang tua? Digeliin ketawa nggak? Atau pas waktu digeliin terus kemudian Bapak minta gini, uang 1 juta kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Ya, kabur ya. Mau report ini naikin yang lain. Ku turunkan. Bang Geri, selamat pagi. Pagi Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang, atau ada yang mau kita diskusikan? Saya mau dikit, tadi aku dengar sebentar masalah kasih itu ya. Iya. Oh, yang apa yang kasihlah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu. Iya, apa yang mau Bang sampaikan mengenai Oh kasih? iya. Karena gini Bang, karena kan teman-teman Muslim suka salah apa ya? Mungkin berpikir, oh kalau kamu ketemu orang jahat, tiba-tiba kamu dibegal, gimana kamu bertindak? Nah, gini. Kan jelas tuh Bang, ayat kan mengatakan kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu ada balance, keseimbangan. Ya kan gitu. Kalau saya umpamanya tiba-tiba ada orang yang di tengah jalan berniat yang kurang baik lah gitu, begal lah gitu ya, ya pasti saya lawan. Kenapa? Kalau kita tidak melawan tanpa salah, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kan gitu. Ada balancing. Berarti kalau kita tidak melawan, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri, ya kan jelas. Nah, kalau kita melawan, berarti kita tidak mengasihi musuh kita sendiri. Ya kita membela diri, kayak gini Bang. Nanti ujung-ujung kita bisa berpikir ya, apa gunanya negara ada tentara? Apa gunanya negara ada Tapi kan kepolisian? ajarannya itu
Gini Bang. Tentara itu loh. Jadi gini, kalau cuma dibilang kasihlah Orang musuhmu. bicara ajaran kok lari ke tentara Iya, itu. dengar dulu. Kalau dibilang kasihlah musuhmu, pasti ada sambungnya kan. Giri, Seperti Giri. mengasihi dirimu sendiri. Giri, kalau kasihilah sesama, dengerin. Kalau kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu itu firman bukan? Itu ya nggak firman. Aku masa ke kamar musuh. mandi bentar ya, Bang. Oh iya ya, bukan firman. Maksudnya gini Bang. Enggak, saya Umpamanya- tanya itu firman bukan? Santai. Saya tanya itu firman bukan? Enggak lah Bang, enggak ada firman di Bible seperti itu. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu itu firman bukan? Ya tidaklah. Tidak. Kita lihat, tengok sini ya. Tengok sini. Kamu telah mendengar apa? Mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan Bencilah musuhmu. firman bukan? Di mana tuh? Di mana Bang? Matius 5:43. Ayo. Jediar. Ayo, katanya bukan firman. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Katanya tidak. Loh, dikasih yang masuk akal kok nggak mau? Kok katanya tidak, bukan firman. Ini apa ini tulisannya ini? Ini saya gedein. Fokus ke sini. Firman bukan? Iya. Tadi katanya enggak. Matius berapa tuh Bang? Matius 5:43. Ya bawahnya kan harus dibaca lagi tuh. Iya, saya tahu bawahnya. Saya udah tahu bawahnya. Itu yang dibahas kan. Saya cuman tanya, ini firman bukan? Tadi kan saya tanya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya tanya ke Abang begini tadi. Ini firman bukan? Abang itu jawab ada- apa tadi? Itu ada tertulis. Santai. Itu ada tertulis. Abang jawab firman bukan tadi? Tidak tadi aku bilang. Tidak. Lah ini tulisannya apa ini? Di Matius itu ya? Ya, salam diulang lagi. Enggak, aku tadi yang menanggapi yang kasih itu yang itu ada balance keseimbangan. Saya bertanya ke Abang. Saya tadi bertanya ke Abang. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan saya tadi ke Abang, itu ini yang saya baca firman bukan? Ini Abang firman. mengatakan apa? Tidak. Abang tadi. mengatakan apa? Tidak. Tidak. Kita baca di sini. Kamu telah mendengar apa? Yang di firman apa? Yang di firman terusin lah. Terusin. Jawab dulu. Kamu telah mendengar Firman. Mampus kau. Baru dipancing sedikit kau deh. Udah sesumbar. diskusi Bang Geri. Tapi saya tahu Bang Geri ini orangnya baik. Gini Bang Geri, diskusi itu yang berat itu bukan menunjuk data. Yang berat itu adalah mempertanggungjawabkan setiap omongan kita dengan cara apa? Salah satunya bertanggung jawab, mengakui kesalahan yang diutarakan, jujur, kemudian objektif. Itu yang berat itu. Bang Geri sepakat nggak dengan saya? Objektif. Maksudnya, Jujur, harus jujur, sepakat nggak? kalau memang ada datanya transparan ya kenapa enggak gitu kan? Bukan itu pertanyaan saya, tapi Maksudnya gimana? Abang sepakat nggak dengan saya diskusi harus jujur dan objektif? Iyalah, sepakat lah. Oke, yang ketika saya bertanya kepada Abang, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman bukan? Abang tadi mengatakan tidak kan? Di awal. Aku Betul justru nggak? baru dengar aku. Wah, luar biasa, mantap. Ya aku jujur. Iya, bagus. Aku hargai kejujuran Bang. Ini yang saya suka dari Bang Geri. Bang Geri ini orangnya jujur, betul nggak Bang Geri?
Baru dengar situ itu. Iya, Aku tadi baru nangkapin yang tadi sama emak-emak tadi itu. Aku dengar sekilas. Ya, ini kan diskusinya udah nggak ama-ama lagi, ya kan? Tapi Bang Geri salut, udah jujur sama saya. Tapi thank you Bang Geri, sehat selalu ya Bang Geri ya. Iya. Oke. Nah, gitu. Ayo aku mau. turun. Hah? Oke Turun. Bang. Kemarin gini Turun. Bang, aku ada Anu. kemarin diskusi kita yang terputus. Aku juga nggak Apa? pada. Diskusi kita apa? Apa? Ya waktu di Bang Santang tuh. Apa ya? Waktu itu Abang sempat menyinggung pola apa namanya ya? Plural of majesty itu gimana maksudnya Abang itu? Oh, Abang nggak ngerti plural of majesty. Tahu maksudnya. Tahu lah. Saya kan juga tahu walaupun maksudnya jamak yang keagungan yang jamak itu gimana maksudnya Abang itu? Jamak keagungan itu jamak keagungan itu plural of majesty, Bang. Sama dengan royal we. Plural of majesty itu sama dengan royal we. Oke, berarti Abang mengakui ada plural of majesty di Sekarang begini, kalau definisi plural itu banyak atau satu? Banyak lah lawan Banyak. Tapi kalau definisi plural of majesty itu banyak atau satu? Satu lah pasti. Satu. Kesatuan yang jamak. Aduh. Abang mengakuinya Ih, itu. mulai. Oke, terserah Abang gimana pendapat Abang. Itu ngaku stuck. Coba Abang jelasin. Plural of majesty itu Bang, itu adalah pengagungan gitu loh. Pengagungan untuk mengagungkan diri. Misal seorang raja mengatakan, kami akan memerintahkan pasukan kami untuk berdiri di depan membela tanah air kita. Kami di situ itu adalah yang ngomong berapa orang tuh? Banyak lah jamak ya. Satu orang Bang, Oh iya, rajanya satu orang. Bang. Oke, sorry. Gini Bang, kalau yang ada kan Bang di ayat Quran Abang tuh ada yang mewakili Allah tuh kami juga, itu termasuk plural of majesty nggak itu? Iya, jadi gini Bang, Al-Quran itu yang pertama tuh bukan bahasa Indonesia yang pertama. Ada beberapa ayat yang memang definisi kaminya itu adalah merujuk kepada Allah sendiri. Allah sendiri. Ada juga yang beberapa ayat itu merujuk kepada yang dimaksud kami. Kami di situ adalah Allah beserta para malaikatnya juga. Itu misal begini. Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjaga Al-Qur'an. Apakah Allah turun ke bumi ini untuk menjaga Quran? Enggak ya. Nah, apakah Allah turun ke bumi terus kemudian Allah jaga Quran? Hai, Quran saya ini saya jaga. Begitu? Ya enggak lah, logikanya enggak ya. Ya enggak. Bukan begitu berarti. Maksudnya itu adalah kami di situ adalah Allah melibatkan semuanya. Yaitu orang-orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara hafalan. Allah melibatkan orang-orang yang beriman dengan cara hafalan. Allah menetapkan hafalan itu di dadanya para orang berilmu, beriman, sehingga Quran terjaga. Misal ada pemalsuan Quran, misal bisa nggak orang-orang melakukan pemalsuan Quran? Oh bisa tapi ada tapinya. Tapi apakah pemalsuannya berhasil? Tidak akan pasti segera ketahuan Bang. Duh, ini Quran ini kok begini ayatnya? Para penghafal Quran itu Bang, para penghafal Quran tuh hafal mana ayat yang memang biasa dia hafal dan mana loh kok begini ayatnya? Kok begini? Gitu loh Bang. Itulah yang namanya mutawatir itu ya apa? Pinter. Gitu maksudnya itu. Pas, mantap. Jadi yang secara umum diketahui orang ya gitu Pak, secara general apa kemana? That's right. Sama halnya saya mengatakan ini Bang. Ini apa? Isinya air apa ini? Air putih. Air putih. Ada nggak orang Indonesia yang mengatakan ini minyak kelapa? Enggak lah. Bagaimana kalau misal ada orang yang mengatakan ini minyak kelapa? Apakah Abang protes nggak? Oh, bukan. Pasti gitu kan? Iya, itulah yang mutawatir. Nggak mungkin gitu loh, mustahil. Karena ramai diketahui oleh banyak orang, maka kebenaran itu. Karena begini Bang,
tidak mungkin ada banyak orang yang sepakat untuk berbohong. Nggak mungkin ada banyak orang yang sepakat untuk berbohong, nggak mungkin. Paham ya maksudnya ya? Paham lah. Nah gitu, betul. Terus yang dimasalahkan itu bang, yang perbedaan dialek itu gimana maksudnya? 7 dialek kalau lebih apa gimana? Coba aku pernah dengar juga itu. Oh ya, jadi gini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu berbagai macam dialeknya, Bang. Banyak sekali dialeknya. Gitu loh, banyak sekali. Saya nggak tahu ada berapa banyak sekali, tapi kalau mau saya browsingkan ya bisa aja ya kan. Tapi iyalah. Banyak sekali. Nah, sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Awalnya itu dengan satu dialek. Awalnya, terus akhirnya diturunkan lagi, diberikan kebijaksanaan lagi, 2 dialek, 3 dialek, akhirnya 7 dialek. 7 dialek akhirnya diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Oke, aku pernah dengar juga tuh bang, maksudnya penyamarataan apa tuh gimana penyamarataan ya? Apa nih penyamarataan? Penyamarataan Quran, penyamarataan gimana tuh? Oke, zamannya siapa? Tahun 1924 tuh gimana tuh? Oh, oke, saya jawab sekarang. 1924 itu percetakan Al-Qur'an, abangku. Dengan menggunakan riwayat dari Hafiz bin Sulaiman. Oh, gitu. Hafiz an Asim. Nah, artinya apa? Artinya riwayat yang dicetak tahun 1924 ini nyambung sampai Rasulullah gitu loh. Oh gitu. Adalah riwayat yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sama. Gitu loh. Hanya saja dicetak. Abang tahu nggak? Tahun 1537 sampai 1538 Quran dicetak pertama kali oleh siapa? Aku nggak tahu bang. Siapa? Oleh Paganini itu. Oh ya. Bukan orang Islam. Tetapi akhirnya suatu saat hasil cetakan dari beliau, cetak ya, ini cetak ya, bukan tulis tangan ya, cetak ya. Hasil cetakan dari beliau dibakar oleh gereja, Bang. Oh gitu. Mau tahu datanya? Udah, aku percaya sama abang, udah mengalir terus. Ya. Iya. Karena Bang Geri, saya menyampaikan sesuatu pasti saya bisa bertanggung jawab. Iyalah, aku udah kenal, kita udah pernah diskusi juga kita. Iya betul Bang Geri. Dibakar oleh gereja. Jadi Quran ini Islam dalam hal percetakan zaman dulu itu sangat tidak diberi kesempatan, Bang. Tidak diberikan kesempatan. Orang Islam zaman dulu semuanya menulis tangan sampai detik ini saya punya datanya, Bang, lengkap. Itulah di perkamen, papirus, apa namanya itu lagi tuh, inskripsi apa? Iya, kalau zaman dulu itu iya, tapi kalau sudah suhuf ya. Suhuf betul, suhuf, betul. Tapi kalau sekitar tahun 1600-an itu sudah bukan perkamen lagi gitu. Iyalah. Kan udah ada percetakan gitu kan. Oke. Udah aku pamit Bang ya. Makasih Bang ya. Yes. Aku jujur Bang, aku lebih suka kau berdiskusi sama Bang Ardiansa daripada Bang Zuma. Jangan gitu, nggak boleh ngomong gitu. Gini Bang, boleh. Bang Zuma gini Bang, kalau Bang Zuma kan dia tentang Alkitab. Aku jujur walaupun Kristen, aku nggak terlalu tahu ayat Alkitab. Makanya kalau aku diskusi sama Bang Zuma, mendingan mundur aja. Loh, karena beliau menguasai, Bang. Iya, makanya karena itu. Beliau menguasai, itu makanya abang nggak suka. Makanya aku juga. Kalau ada Bang Zuma aku kabur lah, karena aku juga tahu kapasitasku kan. Aku lebih Tapi gini Bang Geri. Tapi gini Bang Geri. Kalau saya boleh tanya, kalau Bang Geri mau jawab jujur gitu kan, misal gini. Bang Geri tahu kan berapa kali saya menyampaikan bahwasanya kitab Bible Anda itu sudah diubah-ubah, tahu kan? Terusin. Itu sempat juga tersendat. Ya terus. Iya. Pertanyaan saya begini, Bang Geri. Kalau Bang Geri bangun rumah, terus pondasinya itu pondasi yang nggak kuat, kira-kira bagaimana rumahnya? Ya hancur lah. Hancur. Sekarang saya analogikan ke
kehidupan abang. Kalau abang ini mau beriman, tapi iman anda itu didasari atau difondasikan atau fundamentalnya itu berasal dari sesuatu yang tidak, mohon maaf ya, tidak kuat gitu. Apa yang terjadi dengan iman abang? Ya runtuh lah bang, logikanya bang. Nah sekarang Kolaps gitu ya. berapa kali kitab abang direvisi bang? Bukan terjemahannya doang ya. Saya katakan lagi, bukan hanya terjemahannya doang bang. Original teksnya dari mulai abad-abad zaman dahulu. Tapi bang, kanonisasi kan bang selesai kan tahun 405 Masehi oleh Paus Damasus I dan Innocentius ya. Ada yang mengatakan juga konsili Roma ada. Baru Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi itu kan. Septuaginta itu PL. PL memang, tapi abad ketiga sebelum Masehi. Nah, kalau iya memang PL itu. Enggak, kita bahas yang PB. PB oke. Nah, yang PB ini kan dikanonisasi abad keempat, betul nggak? Ya tahun 405 itu. Pertanyaan saya bang, simple aja, simple aja. Saya punya mobil. Iya. Saya titipkan ke Bang Gary. Bang Gary dapat nggak legitimasi dari saya? Dapat lah. Dapat nggak otoritas dari saya? Iyalah, kalau dititip ya dapat lah. Nah, oke. Misal ada orang lain mau pinjem Bang Gary. Bang Gary, aku pinjem mobilnya Ardiansa, aku disuruh Ardiansa. Bang Gary pinjamkan nggak? Enggak lah. Dari mana enggak. apanya? Dari mana Surat otoritas dia? kuasanya, otoritasnya ya. Betul, mantap. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Bapak-bapak gereja pada abad keempat mengkanonisasi Bible, itu otoritasnya dapat dari mana? Kan udah Ayo pernah aku berpikir. bilang sama Bang Ardi, aku nggak tahu. Ayo berpikir. Masa aku ulang lagi? Iya, segini Bang Gary. Saya bukan bermaksud ingin menyudutkan Bang Gary. Enggak, justru Enggak. saya mau ngajak Bang Gary berpikir gitu loh. Bahwasanya ini penting, Bang. Ini penting. Ini fundamental. Fundamental ini. Iya. Kalau sampai ternyata Bible yang Anda imani sebagai yang notabene katanya tanda kutip kitab suci, kok ternyata Bang banyak dirubah, tidak pernah divalidasi, tidak pernah diverifikasi oleh yang otoritas yang berotoritas, tidak punya legitimasi. Abang mau kemana lagi Bang? Karena gini, Bang, aku dengar juga Tanak itu ya, Ibrani itu sedangkan Yunani itu ada yang berbeda, terutama Oh iya. bagian tambahan atau yang disebut apokrif itu sengaja nggak dikanonisasi. Jadi jika bertanya apakah sama Bible Yunani dengan yang Tanak itu berbeda, karena ada bagian apokrif atau apokrif itu tidak dikanonisasi. Ya, kalau Aku juga gini Bang, kalau nggak tahu apokrif bagian tambahan itu apa. Tapi ada beberapa gereja itu memakai ya. Apokrif 5 itu coba. enggak Abang lanjut. terangkan dulu. Abang apa delay Abang? Abang delay, lanjut. Delay. Oh delay, gini. Nah. Jadi ada yang bertanya kan, apakah sama yang Tanak itu dengan yang Yunani? Nggak sama, ada bagian tambahan atau disebut apokrif itu tidak dikanonkan gitu. Aman? Iya. Cek. Iya. Aman Bang, Aman. Kalau yang dimaksud Nah, apokrif itu yang disembunyikan, apokrif Bang. itu aku Kalau yang apokrif itu termasuk nggak disembunyikan. tahu. Tapi ada juga sebagian gereja itu memakai itu. Ada. Tapi ya gereja Ada. Katolik itu kan. Nah, Ada. Itu. Jadi berbeda memang antara yang bahasa yang Tanak dengan yang Yunani. Itulah yang masalah apokrif itu. Ya, itu berbeda Bang, berbeda bahasanya nanti. Aku juga nggak tahu dasarnya bisa berbeda. Aku nggak tahu apa alasannya kenapa nggak dikanonkan. Bukan itu. Bukan itu. Kita fokus di perjanjian baru aja. Karena apa? Karena perjanjian lama tuh bukan kitabnya orang Kristen kalau mau jujur. Iya. Itu hak miliknya orang Yahudi. Bani Israel. Gitu loh. Nah, kalau kita mau jujur adalah kitab PB ini dikanonisasi pada abad keempat ini, dia itu punya otoritas dari mana gitu loh. Jangankan abad keempat Bang, mohon maaf sekali lagi Bang. Mohon maaf sekali lagi. Pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis, andai kata memang Matius ditulis Matius, andai kata Lukas ditulis Lukas, andai kata Yohanes ditulis Yohanes dan Markus ditulis oleh Markus. Pertanyaan saya, ketika mereka setelah menulis kitab mereka masing-masing, Markus ditulis tahun 55
sorry 65 Masehi, kurang lebih 60-an Masehi. Yohanes tahun 90 sampai 100 Masehi, Lukas dan Matius sekitar 70-an Masehi. Pertanyaan saya, ketika mereka setelah menulis kitab mereka, siapa yang memvalidasi kitab mereka? Harusnya kan Yesus ya, harusnya logika berpikir. Logikanya harusnya Yesus. Kenapa kok harus Logikanya. Yesus? Kenapa harus Yesus? Karena Yesus lah yang berotoritas. Iyalah sentralnya kan. Betul. Faktanya? Baru gini Bang, itu Lukas itu kan nggak termasuk dari salah satu cerdas. Itu kan cerdas. Jadi ada yang juga berpikir Lukas ini legitimasinya bagaimana, sementara kan dia bukan dari salah satu yang ke-12 itu. Betul. Ada juga yang bisa berpikir dia jangan-jangan salah satu dari 70 murid gitu. Dia ini kan seorang dokter, kalau zaman dulu dokter lah namanya itu, tabib ya. Lukas kan bukan orang Yahudi, Bang. Ya, jadi legitimasi Lukas itu apa kan gitu, dia kan bukan menulis... cuma Lukas kalau mau jujur Bang. Iya. Matius, Markus, Yohanes, pertanyaan saya, Yohanes aja dituliskan 90 sampai 100 Masehi. Loh, pertanyaan saya, tahun 90 pada saat Yohanes menuliskannya itu selesai, katakanlah tahun 90 sampai 100. Itu tahun segitu siapa yang memberikan legitimasi kepada Yohanes itu siapa? Iyalah, aku tahu maksud abang nih, harusnya kan Yesus sebagai pemegang otoritas kan. Ya wajib. Tokoh sentralnya. Betul. Seperti di Anda kan Nabi Muhammad gitu kan. Pasti. Aku taunya. Sanatnya harus tersampai dia. Betul. Jadi jelas dari Sipolan binti Sipolan sampai ke Nabi Muhammad. Nah, begitu juga seharusnya Bible dari Sipolan sampai ke Yesus. Seharusnya. Aku juga lagi mempelajari itu juga sih Bang Ardi. Aku juga nggak bisa buat statement itu. Aku juga nggak. Bang Giri, tapi tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu Bang Giri. Semakin Bang Giri belajar, semakin Bang Giri belajar dengan kejujuran, semakin Bang Giri berpikir kebenaran, mengenai kebenaran, semakin Bang Giri mencari kebenaran, semakin sulit Bang Giri untuk menolak kebenaran masuk ke dalam hati Bang Giri. Sulit Bang Giri menolak kebenaran. Gak bisa kebenaran ditolak. Karena apa? Karena Bang Giri belajar. Resikonya berat Bang. Apa resiko terakhirnya? Keluar dari Kristen, resiko akhirnya Bang. Berat itu, resiko itu ditanggung Bang Giri. Jadi beriman nggak gini Bang, aku tahu maksud abang berpikir, maksudnya beriman aja nggak cukup tanpa memahami gitu kan. Loh, jelas ya, Bang, harus karena iman itu ada dasarnya. Iya, aku tahu. Apa dasar beriman? Coba saya tanya, kita hidup di dunia ini itu berpengetahuan dulu atau beriman dulu? Kalau menurut agama sih iman ya Bang. Oh enggak. Iya, kalau abang hidup ya pasti pengetahuan dulu lah. Misal begini, abang baru lahir ke dunia ini. Iya. Ohe. Apa yang abang ketahui pas waktu umur sehari? Ya pasti ya pengetahuan. Ya nggak ada memang. Nggak ada. Nggak tahu apa-apa. Ya, betul. Yang abang pengen ada apa? Mie cucu. Iya. Betul nggak? Setelah usia 7 tahun, abang banyak mengetahui sedikit banyak sudah mengetahui banyak hal. Usia kelas 1 SD, betul nggak? Betul. Termasuk mengetahui mamaku ini ngapain ya setiap minggu ke gereja, bapakku ini ngapain ya setiap minggu ke gereja. Sudah mulai tahu kan? Iya. Tapi apakah abang sudah beriman? Belum. Ya belum lah. Belum. Karena abang belum bisa menetapkan hati. Karena iman itu ketetapan hati. Keyakinan, ketetapan hati. Abang belum bisa menetapkan hati. Oh, saya harus menjadi ini, harus menjadi. Oh, belum bisa abang. Belum bisa. Karena masih anak-anak. Ketika abang sudah mulai beranjak dewasa, barulah abang bisa memahami. Oh, ternyata ada Tuhan toh yang namanya ini Yesus. Oh, kan begitu kan pas waktu Kristen kecil kan? Ada Tuhan yang namanya Yesus. Pertanyaan saya, itu berpengetahuan dulu atau beriman dulu? Berpengetahuan ya. Berpengetahuan dulu, baru beriman. Harus main nalar logika. Karena apa yang mau diimani kalau nggak tahu, betul nggak? Iya. Pinter, mantap. Begitu Bang. Makanya kenapa Tuhan tidak pernah gagal sebetulnya menciptakan kita. Karena Tuhan melengkapi kita dengan perangkat yang namanya akal pikiran. Begitu Bang. Oke, iya.
Masuk keren juga nih abang nih opininya. Lah iya, Akademis, jangan akademisi dibalik-balik bang ya. Bang. Masukin apa logikanya terstruktur itu logikanya gitu. Iya. Iya. Saya suka yang terstruktur, Bang. Iya. Makanya ketika aku saya senang sama diskusi, Bang Ardian diskusi gitu ya. saya juga senang sama Bang Geri karena Bang Geri ini orangnya jujur gitu dan enggak jujur. Orang kalau diskusi jujur itu, bahkan percaya sama saya Bang Geri, ketika Anda menjadi Kristen yang jujur, Anda akan dibenci sama Kristen. Percaya sama saya. Pastilah. Karena nggak semua Kristen juga itu betul. Enggak, karena begini, karena Bang Geri memahami dengan akal pikiran yang sehat. Mereka memahami dengan dogma. Jadi disalahkan, Abang. Disalahkan. Iya, kalau dogma susah. Dogma susah. Sulit. Iya, Abang tahu nggak tai coklat tai ayam rasa coklat? Tahu nggak? Itu istilah yang disematkan. Itu istilah yang disematkan tai ayam rasa coklat. Istilah yang disematkan kepada orang yang jatuh cinta kepada cewek. Oh iya. Dia nggak peduli meskipun ceweknya menyakiti dia. Yang penting cinta. Paham Ya nggak? itulah love is blind kan. Nah itu. Tapi kalau kita mau menggunakan akal pikiran kita, loh, udah disakiti kok masih mau bertahan? Iya. Coba mikir, betul nggak? Betul. Begitu Bangku ya. Luar biasa Bang Geri ini. Saya harap Bang Geri sebelum tidur malam ini nanti ada beberapa poin yang bisa dipikirkan sebelum tidur, Bang. Ada yang bisa dipikirkan tentang diskusi kita. Coba pikirkanlah, Bang. Mumpung masih di dunia ini, coba pikirkan jangan dengan pikiran saya, pikiran Abang sendiri. Iya. Pikiran Bang Geri sendiri dipikirkan dengan baik. Iman saya ini dasarnya ini dari mana ya? Karena itu dulu tuh. Aku jujur kan karena ikut orang tua kan gitu logikanya gitu. Iya, makanya itu Bang. Iya. Itu yang perlu dipikirkan. Iman saya ini dasarnya dari mana ya? Oh ya. Itu yang harus fundamentalnya dipikirkan, Abang. apa? Kokoh apa enggak gitu? Betul. Itu Bang Geri. Mungkin Bang Teguh mau masuk nambahin, silakan Bang Teguh. Lanjut Bang. Udah pas itu dah. Ya udah. Udah aku pas aja giliran cowok aja pas giliran cewek Bang Teguh. Oh, bro. Jadi aku pamit ya Bang ya. Mau istirahat. Oke, Bang Geri, makasih Bang. Selamat istirahat Bang Geri ya. Thank you ya. Thank you Bang Geri. Oke. Thank you Bang Geri. Kapan hari Bang Geri itu sempat naik di Komal Inspirasi, tahu nggak? Apa Komal Inspirasi, Komal Ustadz Arif kalau nggak salah. Tahu nggak apa yang dikatakan? Apa tuh Bang? Enggak, saya kesini mau cari Bang Ardi. Kalau nggak ada Bang Ardi ya udah saya turun. Ada Bang Zuma, padahal kurang ajar dia, Bang. Kurang ajar. Tapi baik sih beliau. Baik beliau. Bang William, selamat pagi Bang William. Iya. Tadi kenapa terputus ya? Oh, Abang nggak nyaut tadi. Oh gitu, tiba-tiba terkonek langsung sampai terdisconnect ya? Oh, jaringan mungkin Bang. Lanjut Bang Teguh, lanjut. Aku mute dulu ya Bang Teguh ya. Lanjut. Abang Islam Kristen Bang? Bang Iqbal ini tidur. Masih mantau. Bikin Oh, kopi Kristen. dulu Bang. Ya, Bikin kopi dulu lanjut Bang. Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Enggak, kenapa dengan kasih yang kalian bahas tadi? Oh, ngulang lagi nih. Sebenarnya itu tadi pembahasan saya dengan Ibu apa tadi ya? Lupa aku namanya. Masalah. Bahas tadi kan kau menyimak juga, ngapain lah kau mau bahas lagi, maju lah diskusi itu. Iya. Udah lah. Apa yang mau kita bahas Enggak selanjutnya? tuntas, pembahasan kasihnya kan enggak Ya kan tuntas. sudah dikasih ayat tadi, firman Nah. Tuhanmu, kasihlah dirimu sendiri dan bencilah musuhmu katanya. Terus ya kenapa ada Kau disuruh membenci musuh. membenci musuh? Iya. Kita nggak pernah disuruh membenci musuh. Tadi itu nggak baca dalil lah, bagaimana dia ini? Tunjukkan Bang Teguh. Nah, tadi kan pembahasannya Matius 5:43 Bang. Matius 5:43. Ya. Ya kenapa? Coba buka. Udah bacain aja Bang. Baca, Dia kan tanya di mana ajaran membenci musuh. Nah, coba tanya. Nih, kau diperintahkan sama Tuhanmu untuk membenci musuh. Ini firman Tuhan ini.
Nah, coba. Matius, aku nggak bisa angkat handphone nanti ini noise lagi, kresek-kresek. Nggak usah diangkat handphonenya bang. Beli baru aja. Matius 5 berapa tadi Bang Ardi? 43. 43. Bacakan aja Bang Teguh biar dia kalau enggak 43. Ayo kalau dia gua angkat nanti suaranya lagi. Matius 5:43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke. Coba lihat ayat sebelumnya. Itu temanya tentang apa? Kita baca Alkitab itu jangan baca seperti kayak membaca Pancasila. Ya, coba Abang jelaskan mengenai ayat ini, coba silakan. Tunggu dulu, kamu baca dulu dari ayat sebelumnya. Udah dibacain Sudah saya nyuruh baca, ngerepotin Bang. orang Tinggal Abang aja. menjelaskan Baca kepada Lu saya. baca sendirilah. Apa yang Tidak, Abang kalian pahami cuma dari baca ayat itu? Matius 5 ayat 43. Kalian tidak membaca ayat sebelumnya. Iya, sekarang Abang Kalau baca kalian ayat membaca sebelumnya, Undang-Undang Dasar. Abang baca ayat setelahnya, kemudian Abang jelaskan ke kami apa maksud dari ayat itu, coba. Nah, kalau kalian Kan abang yang punya kitab nih. dulu tentang yang kalau kalian membaca Alkitab kayak membaca Pancasila itu nggak benar. Nah, yang benar seperti apa, coba? Kalian harus membaca itu dari cerita awalnya bagaimana. Ya, karena Alkitab tidak bisa kalian tafsirkan 1 tambah 1 harus 2. Saya tidak menafsirkan, Bang. Saya membaca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama Tapi kan manusia dan kamu bencilah jadikan itu musuhmu. topik pembahasan Nah, kalau Abang yang mau sepertinya. menjelaskan, ya silakan Abang jelaskan mengenai ayat ini. Oh, Abang mau baca dari awal. Silakan satu perikop Abang baca. Kemudian Abang jelaskan ke kami. Kan ini keimanan Abang. Oke, ya. Oke, Tapi silakan. kan yang kalian jadikan itu kan seperti kayak plesetan. Apa yang kami plesetkan, Bang? Loh, iya dong, membenci musuh apa segala macam kan lagi. Loh, ini kan tertulis seperti ini, Bang. Membencilah musuhmu. Oke, saya tanya dulu sebelum kamu mengutip Matius 5 ayat 43, apakah kamu sudah membaca ayat sebelumnya? Saya sudah membaca keseluruhannya, udah, Bang. Tidak berubah Sudah juga, kamu tetap pahami membenci musuh di cerita sini. sebelumnya. Mau saya Dari mana baca jalannya? dari Coba kamu baca. Aduh, Bang, mau saya baca dari awal sampai akhir. Tulisannya di sini tetap membencilah musuhmu, nggak ada berubah dia, Bang. Kalau kamu baca ayat 43, memang nggak berubah cerita itu. Nah, coba Abang baca dari ayat 1 apa berubah kira-kira nih? Lihat, coret Ya, aja udah. Jadi mencintai musuh. Ini kok kasih saran ya. Kalau kau nggak setuju sama Matius 5:40, Kamu lihat ayat 38. Kotip ek Ya, aja, kotip kamu lihat ek. ayat 38. Kamu lihat ayat 38. Halo, kita nggak boleh begitu. Kotip ek aja, Kalian kotip kalau mau ek. diskusi. Coret pakai pulpen. Koblok itu koblok. Kita lihat ayat Oke, aku ikutin. Kamu telah Aku mendengar ikutin firman. kemauanmu. Aku baca dari ayat 38 ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminta daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan cintailah musuhmu. Jadi berubah, Bang, jadi mencintai, Bang. Tidak, kamu tahu kenapa dikatakan kasihlah bersamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu paham nggak apa itu maksudnya? Apa maksudnya, Bang? Ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Sudah. Oke. Ya, itu ayat lanjutannya. Makanya saya katakan, ya dari atasmu sudah dikatakan kita diajarkan untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kemudian ada yang orang berbuat jahat. Coba lihat kan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Oke. Poinnya? Jadi poin pada ayat 45, bencilah musuhmu. Bukan konsep seperti yang kalian pikirkan, kita malah bertolak belakang terhadap kisah sebelumnya. Nggak, poin-poin dari pengajaran yang diajarkan ini poinnya apa? Jelas Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Oke, apakah ajaran kasih yang diajarkan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sementara Urusan kita pribadi masing-masing. Sekarang begini, kenapa jadi urusan ketika pribadi dia- masing-masing? ketika dia Ini dekat kan sama ini Tuhan. kan ayat Enggak. firman Tuhan, Abang. Nah, salah seharusnya kamu. firman Tuhan ini yang Abang harus ikuti. Apakah semua orang, Enggak, kira-kira firman Tuhan ini Tunggu dulu. untuk diikuti apa cuma untuk apakah dibaca semua doang? orang, dengar dulu, apakah semua orang Kristen adalah benar-benar anak Tuhan? Banyak Kristen KTP, banyak Kristen pemabuk. Sekarang saya katakan sama kalian, apakah Bukan banyak, Kamu semua bisa kan mau- pemabuk. Kan kau kalau perjamuan kudus kan kau minum anggur semua kau. loh, Loh. kok jadi bahas masalah itu? Kok jadi kita jangan lompat-lompat, kan saya katakan. Udah, kalian iya kan. Kau minum anggur nggak kalau perjamuan kudus minum nggak? Loh, apa urusanmu? Iya, semua pemabuk berarti. Loh, emang anggur itu memabukkan? Iyalah, Kalau wine perjamuan kudus. itu kan wine. Yang kalau kau minum 1 ember baru kau mabuk. Loh, kalau orang nggak biasa bro, kena segelasnya udah teler itu bro. Emang segelas kita perjamuan kudus? Kita segelas. Lalu emang ketawa kita segelas perjamuan kudus? Lu ketawa menertawakan dirimu, bro. Kita nggak Sama pernah sloki. segelas minum tua, minum apa? Minum anggur. Satu sloki, Sloki pun tidak. setetes, Biar Anda tahu. Tidak setetes, seperti yang kau pikirkan dalam Setetes. perjamuan kudus. setetes. Ya, makanya jangan berpikir. Yesus dong. Ya, jadi jangan berpikir kalian itu merasa. Jujur saya bilang kalau si Gary tadi mungkin tidak terlalu paham. Bisa kalian obok-obok. Oke, Bang, kita balik lagi ke Matius 5 ini ya, pengajaran Matius 5 Kau tadi. lebih paham daripada Tadi Gary kan dia Abang berarti. mengutip nih yang 39-nya nih, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Betul? Oke, betul. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, kemudian kita harus apa? Diam Konteksnya saja. apa? Konteksnya apa? orang Berbuat jahat ini apa? berbuat jahat itu bisa Berbuat jahat ini apa? bisa jadi dia mau melukai kita, bisa jadi dia mau merampok kita, bisa jadi dia mau Sekarang berbuat memperkosa jahat istri ini konteksnya kita. apa? Konteks berbuat juga jahat itu, mengajarkan kami Bang, untuk pakai dengarkan, akal Bang. dan pikiran. Konteks berbuat jahat itu masih luas. Ya, Luas iya, dia. benar. Berbuat Benar. jahat bisa jadi dia memperkosa istri kita, bisa jadi dia mau merampok kita. Itu Iya, namanya benar. berbuat jahat. Nah, ketika Iya, benar. orang berbuat jahat kepada kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengikuti ajaran yang diajarkan di Matius 5 ini? Sekarang begini, Tuhanmu Enggak, jawab dulu. Apa yang Tunggu harus dulu, kita lakukan? Tunggu dulu, akan saya jawab. Ah, Tuhanmu silakan. menitipkan akal dan pikiran nggak? Oh, jelas. Jelas. Ah. Terus, apakah kau dengan tidak menggunakan akal pikiranmu ketika kau dihadapi dengan orang jahat? Kalau Bagaimana abang cara dia bertanya menurut Tuhan? sama aku, justru aku menggunakan akal pikiranku ketika ada orang yang berbuat jahat kepadaku, maka aku harus melawan. Makanya berbuat Nah, jahat sekarang yang abang cara abang menggunakan akal pikiran abang untuk menerapkan ayat ini bagaimana caranya? Sementara jelas di sini, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini firman Tuhan untuk diikuti hanya untuk dibaca saja? konteks jahat itu seperti apa? Kan sudah saya jawab konteks jahat itu. Konteks Orang mau jahat, membunuh konteks kita itu jahat. konteksnya juga kejahatan. Orang mau merampok kita itu konteksnya juga kejahatan. Orang mau memperkosa istri kita Dirusak juga. pun rumah ibadah kita nggak melawan. Itu Konteks iya, ini kan Itu. secara universal dirusak kan. pun rumah ibadah kita Dengarkan, dibuka. Bang, secara Dengan universal. kita Bukan nggak nggak melawan. melawan, Bukan Nggak tidak melawan. melawan karena kalian minoritas. Karena kau minoritas. Makanya kau nggak Oh, jadi melawan. minoritas Kau nggak kalian berani siksa. kau nggak melawan, Karena nggak kalian tidak kau. berani melawan. Minoritas Kalau kalian kalian siksa. mayoritas, dengarkan. Kalau kalian mayoritas, Loh. kalian ini menjajah. Justru karena kalian minoritas saja berarti- kelakuan kalian seperti ini. Bayangkan seandainya kalian ini mayoritas. Berarti memang begitulah ajaran kalian. Kalau kalian Tunjukkan merasa ajaran kalian seperti itu. mayoritas, Nggak saya udah Kalau tunjukkan kalian- ajaran kalian seperti ini. Sekarang kalau tunjukkan kalian ajaran mayoritas, kami. Enggak, kita ya, bukan nggak bahas sama tentang konteks ini. Kita bahas tentang konteks kejahatan. kejahatan Oke. kan benar. Oke, Membakar rumah kejahatan. ibadah kan Seandainya istrimu mau diperkosa, apa yang harus kamu lakukan? Jawab. Seandainya rumah ibadahmu diapain, bagaimana? Jawab perasaan? dulu, nanti baru saya jawab Belum. itu. Apa? Nanti baru saya jawab itu. Seandainya rumah ibadah orang tuamu mau dibunuh, apa yang harus kau lakukan? Kita diberikan akal dan pikiran. Iya, apa? Apa yang harus kamu lakukan? Kita berbuat. Berbuat apa? Yang bisa kita menyelamatkan diri? Hah?
kita berbuat apa yang bisa kita selamatkan Lari, diri? kabur. Bukan lari. Terus? Kita melawan. Tapi nggak boleh melawan. Loh, emang Jangan melawan kamu itu melawan orang yang Doakan aja berbuat jahat. musuhmu, William, William. emang Doakan. emang Jangan melawan kamu gini. melawan orang yang Kalau berbuat orang jahat. tuamu mau dibunuh, Berarti firman doakan. Tuhanmu ini tidak bisa diterapkan, brother. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ajaran Begitu macam caranya. apa ini? Seharusnya ajaran Tuhan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya firman Tuhan kalian ini hanya dibacakan saja, diterapkan nggak bisa. Makanya aku bilang tadi sama ibu itu tadi, bahkan negara-negara Kristen sendiri tidak pernah menerapkan ajaran kasih di dalam negaranya, Ajaran yang mereka, hukum yang mereka gunakan justru hukum Islam. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Di Kristen kan nggak, siapa yang berbuat jahat, Yesus yang bertanggung jawab, kan gitu. Kok larinya ke rumah ibadah? Itu kalau kita lihat konteksnya apa penyebabnya. Nah, kenapa kalian tidak melawannya? Kalau kalian ini minoritas. Kalau kalian mayoritas, kalian jajah kami udah. Ada cerita itu. Aduh. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang Makanya. belum follow akun para apologet di atas, di follow-follow. Oh iya, bantu follow akunku juga ya, biar kuat Akun deh baru. sedikit. Soalnya akun baru nih, akun kemarin ke ban sampai tanggal Di 4. follow teman-teman semua, di follow akun Bang Teku, akun Bang Ardiansah juga yang ke-9. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03, di follow teman-teman supaya nggak ketinggalan pada saat kami live ya. Yang belum absen love orange, ditekan tombol love orange yang ada di atas supaya algoritma kita tetap baik, komal kita tidak rungkat, saudara. Love orange, saudara. Makanya aku bilang tadi, ajaran kasih yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang Kristen itu bullshit. Aku bilang bullshit. Ajaran kasih. Faktanya begitu dipukulin ya, lapor polisi juga. Kenapa kok mute? Kok nggak bisa menjawab? Kenapa kok mute? Kok nggak bisa menjawab? Buka sendirilah. Jadi karena minoritas, biar direkam suaramu itu. Karena minoritas suka-sukamu di negara ini gitu. Loh, aku nggak mengatakan seperti itu. Kalian kan bilang Kenapa tadi. kok bilang tadi, kan? Kalian bilang Karena tadi kalian karena minoritas. rumah ibadah kalian tidak dirusak, kemudian kalian tidak melawan. Kalian tidak melawan karena kalian minoritas. Seandainya kalian mayoritas, jangankan rumah ibadah kalian, rumah ibadah kami yang kalian bakar. Tidak. Lah, Tidak. buktinya negara ini Kau lihat- kau dijajah lihat sama di Tanah Kristen. Batak, ya. Di Tanah Batak masjid berdiri tidak ada yang ganggu. Loh, sesuai Ada yang dengan ganggu? Enggak ada. peruntukannya. Aku kasih nampak videonya. Di Papua bagaimana? Kenapa peruntukan apa? Pembangunan masjid. Jadi gak usah playing victim lah, Oten. Kok play victim? Sekarang kita sedang membahas ini firman Tuhanmu. Gak usah lari kemana-mana. Kau nggak bisa menjawab ini. Iya. Ya, Apa yang di mau sini dijawab dari jelas. kau? Sekarang saya tanya samamu. Firman Tuhan kau ini di Matius 5 ayat 39 ini bisa diterapkan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Tergantung pribadinya. Berarti nggak bisa diterapkan kalau kita mengikuti pribadi kita, bukan Lucu kau. ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Lucu Berarti kau. hapus aja Emangnya ini karena ajaran ini ajaran emangnya bullshit. kalau kutanya kau dulu, kalau di sekolah emang semua bisa menjadi pintar? Ya enggak. Ya udah. Ya beda Sama. itu pengajaran di sekolah dengan Kok pengajaran dari beda? Tuhan. Berarti pengajaran Tuhan dari Tuhan mengajarkan nggak bisa kepada diterima. manusia. Bisa diterima nggak Tergantung pengajaran dari Tuhan ini? manusianya. Saya tanya dulu, Tergantung bisa diterima nggak? manusianya. Memang betul tergantung manusia. Manusia itu Ya, orang sudah. beragama itu ada yang jahat, ada yang baik. So, Ya. yang kita sedang bahas ini ajaran Tuhan. Yang kalian klaim ini adalah firman Tuhan, Semua perintah Tuhan. ajaran Tuhan Nah, perintah itu Tuhan baik. ini kalau tidak bisa kita laksanakan, Semua artinya ya perintah ini makanya. bullshit. Tuhan juga bilang siapa yang nggak melakukan ajarannya, dia ibarat pohon yang akan ditebang. Berarti Bohong lagi. semua umat Kristen di dunia ini tidak ada yang mengikuti ajaran Tuhannya. Karena tidak Siapa ada yang bilang? mengikuti ajaran ini. Siapa Coba bilang? tunjukkan satu orang Kristen ya ketika dijahati sama orang dia tidak melawan. Ketika dia ngerampok, dia dirampok rumahnya, dia diam aja.
Ketika istrinya diperkosa dia tontonin saja itu. Itu kau dangkal pemahamanmu, bro. Yang dangkal ini pemahaman Tuhanmu ini. Kok Tuhan? Kau ikut ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Namanya orang udah berbuat jahat, ya lawan. Kalau ini diterapkan, seandainya diterapkan, Indonesia tidak merdeka, bro. Kita dijajah, kita tidak boleh melawan. Diam saja. Yang penting ya. Gimana ceritanya kita mau merdeka? Kau pahami dulu. Bagaimana caranya kita mau merdeka kalau kita mengikuti ajaran ini? Kau dikasih akal dan pikiran, dititipkan akal dan Justru karena aku menggunakan akal dan pikiranmu, ajaran ini tidak masuk akal bagiku. ya. Ya makanya saya bilang konteks kau hanya melihat pemerkosaan lah. Kenapa sih syahwat aja yang dibahas? Kan Kok syahwat yang dibahas? Bodoh, itu namanya analogi ya kayak gitu, bodoh. Masih syahwat aja sih. Kejahatan, aku Pemerkosaan memberikan lah, pembunuhan contoh lah, apalah. salah satu perbuatan jahat yang Namanya dilakukan kejahatan, orang. bentar Bang Teguh. Namanya pemerkosaan, pembunuhan itu kejahatan, bodoh. Kalau ngasih duit itu nggak cocok jadi analogi. Bego. Kalau Si kejahatan bodoh. seperti itu dikasih akal pikiran. Botol. Dari bawah aja Dia kau. ngomong gini, Tolol. kenapa kau analogikan ke, dia bilang gini, kenapa kau analogikan ke pembunuhan lah, ke pemerkosaan? Karena itu tindakan kejahatan, bodoh. Inilah hoten-hoten ya. Ketika mereka sudah kalah bernarasi, ya, menyerang pribadi. Kau botol, kau ini. Coba ya, ini kalau diterapkan di seandainya mayoritas Islam di Indonesia nih, kita udah nggak merdeka lagi, udah nggak boleh melawan penjajah. Makanya nanti seandainya ini pesannya, seandainya nanti kita suatu saat seandainya nih dijajah sama negara luar, jangan kalian dekat-dekat sama orang Kristen. Pasti mereka nggak akan bantu penjajah itu. Kasihilah musuhnya. Makanya dibantunya, udah jajah lagi, hajar. Baru mau ke sapa, udah ini dia. Ini dari tadi minta naik, ini nggak jelas ini, Cok. Ini parah ini. Pidong. Gimana Pidong? Mau menang? Pidong Islam Kristen? Halo. Masih sadarkah ini atau udah mabuk ciu? Enggak, coba kalian jelaskan kalian tentang pembubaran rumah ibadah itu. Nah, pembubaran rumah ibadah. Nah, coba dulu bagaimana tanggapan kalian? Kalian ini mengajarkan kasih kalian bilang. Tanggapan apa yang harus aku berikan, ini tanggapan apa? Ya, sebagai Kalau apa tanggapan sebagai kalian? umat muslim secara pribadi nih, kau kan minta pribadi aku. Iya. Secara pribadi, aku juga tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Tetapi semua kita dengarkan dulu, bro. Tapi kita lihat dulu apa penyebab terjadinya chaos itu. Apa penyebabnya? Kita lihat penyebabnya. Apa coba penyebabnya? Nah, makanya kau aja nggak tahu penyebabnya, kau tanya kemari. Kau cari tahu dulu, kau buka dulu beritanya apa penyebabnya itu. Ya apa rupanya sama yang harus minta izin rupanya kami sebagai minoritas. Sama kalian. Jangankan kalian yang minoritas, yang Kristen membangun gereja, kami yang mayoritas ketika membangun masjid. Aduh, kau tadi kan udah Cara apa bodoh ini anak kan udah sampah aku ini. bilang, kalau mabuk ciu jangan naik dulu, tunggu sadar. Udah sadar baru naik. Ini masih mabuk tua, kau naik kemari. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.